Aku adalah putri dari grup Jiang. Hari ini aku menikah dengan sopir keluarga kami. Buting, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa bersama sopir keluarga kami? Kamu anak durhaka. Besok kamu seharusnya bertunangan dengan Tuan Gu dari grup Gu. Tapi hari ini, kamu melakukan hal yang memalukan. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga Gu? Biarkan Yuan-Yuan yang bertunangan saja. Perempuan yang selingkuh sebelum bertunangan, siapa yang berani menikahinya? Aku berani menikahinya. Ayo pulang. Pulang? Aku sudah menikah dengannya, seharusnya aku pulang bersamanya. Pulang rumah Jiang dulu. Baik, Nona besar. Kamu naik dulu, aku mau menerima telepon. Presiden, proyek di timur kota bernilai 20 miliar. Membutuhkan Anda untuk kembali memimpin. Sekarang keluarga. Proyek-proyek selanjutnya akan diwakili sepenuhnya oleh Fangru. Jangan telepon aku kalau tidak ada urusan penting. Sungguh bagus sekali. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian menyentuh barangku? Nona besar, ini perintah Nyonya untuk membereskan dan membuang barang-barangmu. Susiwan. Kurang ajar. Berani memanggil namaku langsung. Lihat apa? Ayahmu bilang, kamu sudah menikah. Mulai sekarang tidak berhak tinggal di rumah Jiang. Tidak mungkin. Ini ayahmu yang bilang sendiri. Dan kamu sudah dikeluarkan dari dewan direksi. Semua saham sudah dialihkan ke nama adikmu. Ini saham yang ditinggalkan ibuku untukku. Atas dasar apa kalian memindahkannya ke nama Jiang Wan? Kamu selingkuh sebelum bertunangan, sangat merusak reputasi perusahaan. Dewan direksi harus mengeluarkanmu, bukan memujamu. Kemarin malam kalian yang mengatur aku. Semua ini untuk saham yang ditinggalkan ibuku untukku. Bukan cuma itu, aku juga ingin Gu Fangci. Yang bisa menikah dengannya hanya aku. Kamu berani menyentuhnya? Hanya seorang sopir, tapi kok bisa begitu berwibawa? Wah, siapa ini rupanya si imut-imut? Sopir Kempanggen, benar-benar menganggap diri sendiri sebagai menantu keluarga Jiang. Jiang Yuan, mulutmu kok bau banget. Apa habis disikat pakai sikat toilet? Kamu apa kamu? Ben, aku adalah putri sah keluarga Jiang. Guci adalah suamiku, artinya dia menantu keluarga Jiang. Anak haram yang tidak pantas dianggap, berani menghina. Aku tidak akan biarkan mereka mengganggumu. Pertama kali dilindungi, lumayan seru. Kalau kalian begitu mesra, baguslah. Pergi semua dari keluarga Jiang. Pergi, tinggal satu atap dengan orang seperti kalian. Napas saja rasanya jijik, ayo pergi. Sekarang si bodoh Jiang Cheng sudah diusir. Nantinya yang akan menikah ke keluarga Gu adalah kamu. Belakangan ini, kamu harus sering kontak dengan Gu Fangci. Jalinlah hubungan. Aku sudah menghubungi kakak Fangci. Bagus, putriku yang hebat. Aku tidak mengerti Tuan Gu. Kok bisa tertarik pada si bodoh Jiang Cheng? Tenang Bu, tidak ada pria yang mau menikahi wanita yang mengkhianatinya. Ada apa, Nona besar? Masih berat meninggalkan sini? Sejak ibu pergi, ini sudah bukan rumahku lagi. Tidak apa, nanti kamu masih punya aku. Iya, nanti kita satu keluarga, ayo pulang. Pulang. Loh, kamu tidak punya rumah? Buting dulu sopir di rumahku. Sepertinya belum punya rumah kan? Dulu tinggal di asrama ya? Aku masih punya uang, kita bisa sewa rumah dulu. Aku punya rumah, tapi Aki mau tinggal bersamaku? Kamu suamiku, masa mau hidup terpisah? Ayo pulang. Yunan, siapkan rumah di komplek tua. Mama nikah. Buting tenang, karena sudah menikah denganmu. Rumah seperti apapun aku mau. Gimana? Bisa terima? Cuma kotor dan berantakan, dibersihkan masih bisa ditinggali. Buting, kok ada serangga besar begini? Wah, Nona besar takut? Siapa yang tidak takut sama ini? Kalau gitu kita pergi. Mau kemana? Menginap di hotel. Mimpi? Tidak mungkin. Aku khawatir Nona besar tidak nyaman tinggal di sini. Tidak, hari ini aku tidak kemana-mana. Aku tinggal di sini. Kalau kamu bisa tinggal di sini, kenapa aku tidak bisa? Mulai sekarang ini rumah kita, mana mungkin setiap hari ke hotel. Diam aja ngapain? Beresin dong. Kotor dan berantakan gini mana mau tinggal. Selesai. Kata papaku, dia sejak kecil sudah kehilangan ibunya. Sekarang datang sendiri ke Jincheng merantau, kasihan sekali. Aku harus lebih baik ke dia nanti.
pulang kerja. Ibu aku, Bu Fangci, kamu ngapain? Sakit tahu. Lepasin. Jiang Cheng. Keluarga Jiang ini maksudnya apa? Yang dijodohkan dengan aku kan kamu. Kok jadi Jiang Yuan? Sepertinya Bu Fangci belum tahu hal ini. Jangan-jangan papa menurunkan trending demi nama baik perusahaan. Kamu cari keluar ibumu terus, tapi nggak perlu menyamar sendiri. Jadi supir di keluarga Jiang. Aku dan Fang Ru sudah sibuk banget. Kapan kamu pulang? Fang Ru masih terus nungguin kamu. Bu, kita memang tidak punya dasar perasaan. Dengar saja kata keluarga. Maaf. Jadi maksudmu kamu tidak suka aku? Itu bukan keponakanmu Gu Fangci? Itu pacarnya? Banyak bacot. Nyetir aja kayak makan mesiu. Guting, masakanmu enak banget. Aku nggak tahan. Kekenyangan. Kamu diam saja, biar aku yang cuci. Hari ini kamu kemana? Hari ini aku kerja di perusahaan, terus beli beberapa bahan makanan. Kalau kamu tidak puas dengan pernikahan ini, atau punya orang yang disuka, aku bisa bantu kamu cerai. Kenapa kamu bicara begitu? Kok kamu nangis? Papa mengusirku dari rumah. Bahkan kamu juga tidak mau aku. Bukan itu maksudku. Semua orang tidak mau aku. Maksudku adalah, kalau kamu punya orang yang disuka, aku bisa bantu kamu cerai. Mana mungkin aku tidak mau kamu baik sekali. Aku tidak punya orang yang disuka. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Guting, kamu benar-benar ingin cerai dengan aku? Rumah baru pindah, siapa ya yang datang? Jiang Yuan, gimana kamu tahu aku di sini? Cari orang buat selidiki susah apa? Tempat tinggal si imut ini. Kamu bisa tinggal di sini, tapi menikah dengan supir. Seumur hidup cuma bisa tinggal di sini kan? Kalau tidak ada urusan, silakan pulang. Jangan cari masalah di sini. Kalau bukan karena pesta ulang tahun kakek yang mengharuskanmu hadir, aku tidak akan datang ke tempat sial begini. Ulang tahun kakek, suamimu yang miskin itu juga tidak punya hadiah yang layak kan? Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Cheng Cheng, kamu mau pulang? Iya, kakek sangat menyayangiku. Tapi aku tidak punya uang untuk beli hadiah buat kakek. Kamu cukup temani kakek dengan bahagia di ulang tahunnya. Sisanya serahkan padaku. Benarkah? Aku suamimu, masa kamu tidak percaya padaku? Jiang Cheng, berani-beraninya kamu datang. Rumahku sendiri, kenapa tidak berani? Saat pertunanganmu, kamu sudah main dengan pria lain. Menikah dengan supir kami cuma untuk reputasimu. Diusir dari keluarga Jiang, masih berani kembali. Jiang Yuan, aku datang hari ini untuk ulang tahun kakek. Aku bicara fakta semua. Lihatlah kamu menikah dengan sampah seperti ini. Baju pesta yang layak pun tidak mampu beli. Ulang tahun kakek, sampah seperti kamu bahkan tidak bawa hadiahkan. Dari mana kamu tahu aku tidak mampu beli hadiah? Kalau mampu beli hadiah, kenapa tidak kelihatan di tanganmu? Waktunya belum sampai saja. Jangan cari alasan, semua tahu kamu cuma supir miskin. Di tempat seperti keluarga Jiang, hadiah orang lain minimal ratusan juta. Seumur hidup pun kamu tidak akan dapat uang sebanyak itu. Jiang Cheng, kamu cuma pantas menikah dengan sampah seperti ini. Kamu, Tidak perlu bertanya. Tidak tahu juga kenapa kakak Fangci bisa mati-matian mencintai si imut ini. Hadiahnya akan segera dikirim. Pura-pura apa? Gajimu cuma 6 juta sebulan. Sekarang kamu dipecat, bahkan 6 juta pun tidak ada. Kalau tidak bisa kasih hadiah, jangan sok kaya. Guting memang tidak punya uang, tapi dia jujur. Tidak mencuri atau merampok. Sedangkan kalian, dengan cara licik mengambil sahamku. Bahkan berusaha merebut warisan ibuku. Sungguh memalukan. Ternyata kebenaran di balik perubahan pemegang saham Jiang Group adalah seperti ini. Sama-sama anak perempuan, kok beda jauh sekali. Dan juga Jiang Yuan ini. Anak haram yang tidak pantas dipertontonkan sudah cukup, aku lihat kamu hari ini. Sengaja datang untuk membuat keributan. Sekarang bawa Guting pergi dari sini. Ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak perempuan yang selingkuh sebelum pertunangan. Siapapun. Usir mereka keluar. Siapa yang berani mengusir cucu kesayanganku? Kakek, Cucu baik,
Selama kakek di sini tidak ada yang berani menyakitimu. Lau Yezi, siapa yang menyuruhmu memanggilku Lau Yezi? Bocah nakal, kamu sudah menikahi cucuku. Harusnya ganti panggilan, bukan? Kakek, Aku hanya punya satu cucu perempuan yang sangat kusayangi, kamu harus baik-baik padanya. kakek tenang saja. Aku akan baik-baik pada Cheng Cheng. Ayah, jangan sampai kamu tertipu oleh Guting. Gajinya hanya 6.000 sebulan. Bisa kasih apa ke Jiang Cheng? Ya kakek, lihatlah dua orang ini, bahkan tidak membawa hadiah. Seperti apa ini? Ngomong apa sih? Bukan berarti harus ada hadiah. Kakek, memang begitu katanya. Tapi kakek pikir, cucu perempuan dan menantumu pertama kali datang ke ulang tahunmu. Pasti akan ditertawakan orang. Putri besar Jiang keluarga malah menikahi orang kecil. Ulang tahun Lau Yezi Jiang. Bahkan hadiah yang layak pun tidak bisa diberikan. Hanya supir, bisa apa? Jiang Cheng sudah tidak ada harapan. Diam. Guting. Jangan dengarkan omongan mereka, tidak apa-apa. Maaf kakek. Lain kali aku akan bawa Guting mengunjungi kakek. Ayo kita pergi. Lau Yezi, orang dari Ling Yuge sudah datang. Pemilik Ling Yuge adalah toko perhiasan terbesar di Jincheng. Hanya pengguna kartu hitam yang bisa berbelanja di sini. Kerabat apa ini? Begitu royal. Tuan Jiang, ini hadiah yang dipersiapkan khusus untukmu. Silakan diperiksa. Ini adalah kalung akik yang sangat bagus. Tidak tahu siapa yang mengirim hadiah ini. Nona Jiang, Nona Jiang yang mana? bisa memesan perhiasan di Ling Yuge. Tentu saja yuan-yuan kami. Untuk ulang tahun kakek, dia menyiapkan hadiah yang sangat berharga. Ayah sangat bangga. Asalkan bisa membuat kakek bahagia, aku rela melakukan apa saja. Jiang Cheng dan supir sampah Guting tidak mungkin kenal orang dari Lingyue Pavilion. Aku yang ambil pujian ini dulu. Nona kedua Jiang. Kalung akik ini, apakah kamu yang memesannya? Masa bukan kamu yang pesan? Produk akik ini. Memang aku yang memesannya atas nama Jiang Cheng. Guting bukan milik kita tidak mengakuinya. Sebenarnya, meski tidak membawa hadiah untuk kakek, dia tidak akan marah. Ayo kita pergi. Tenang saja. Aku lihat kamu sudah gila uang. Bahkan berani meniru yuan-yuan kami. Kalau kamu tidak percaya, bisa minta orang Lingyue Pavilion untuk memverifikasi identitas. Nona Jiang yang mana? Bisa tunjukkan kartu hitam Anda untuk verifikasi keanggotaan? Kenapa Nona kedua Jiang tidak berani? Siapa yang bawa kartu hitam kemana-mana? Masa? Kamu memesan kartu hitam atas nama Jiang Cheng? Tidak berani tunjukkan ke semua orang? Aku punya kartu hitam. Guting, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan berani membawa kartu hitam palsu. Untuk meniru yuan-yuan kami. Kalau kamu sangat ingin mengambil pujian, aku serahkan saja padamu. Ngapain sampai ribut, membuat semua orang tidak nyaman. Kartu hitam ini asli, tapi memang bukan milikku. Setidaknya kamu masih tahu diri. Kartu hitam ini aku pinjam dari orang lain. Tapi hadiah ini memang aku yang pesan. Di kota besar seperti Jincheng, hanya sedikit orang yang punya kartu hitam. Kamu bilang pinjam. Coba bilang, pinjam dari siapa? Jiang Yunan. Jiang Yunan dan Guting statusnya sangat berbeda. Masa mereka bisa kenal? Guting, kamu berbohong dengan mudah. Siapa itu Jiang Yunan? CEO Grup LM. Masa kenal kamu? Benar atau tidak? Aku bisa minta bos Jiang datang untuk berhadapan langsung dengan kalian. Siapa? Aku. Bos besar Guting. Kamu kan sibuk jadi supir. Ada perlu apa? Kamu sekarang langsung ke rumah Jiang. Kamu pikir kamu siapa? Telepon Bos Jiang. Jangan pikir dengan menyuruh orang asal-asalan berpura-pura. Kami akan percaya. Ayah, dia cuma sampah. Mana mungkin kenal bos Jiang? Lebih baik sembunyi saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Guting, sudahlah, kita pergi. Orang dengan status seperti Jiang Yunan. Mana mungkin kami kenal? Tidak apa-apa. Sudah lama belum datang. Kakek, kalau Jiang Yunan belum datang, aku akan usir dua orang yang mengganggu pesta ulang tahunmu ini. Kalau Jiang Yunan datang, buktikan bahwa kartu hitam itu dia yang memberikanku. Kamu tampar dirimu sendiri 3 kali, dan minta maaf ke istriku. Aku tidak percaya. Guting, sopir sampah ini bisa kenal Jiang Yunan. Dengar-dengar ada yang memakai kartu hitamku tanpa izin. Bos Jiang, sopirku, Guting, di mana?
Tidak hanya memakai kartu hitammu tanpa izin, tapi juga berani bilang kamu yang meminjamkannya. Bos Jiang, kakak baikku itu adalah mantan tunangan putra tertua keluarga Gu Fangci. Tapi dia selingkuh dengan sopir sampah ini. Bukan, kami difitnah. Selingkuh dengan sopir sampah Jiang Cheng. Menarik. Kalian tahu hubungan Guting denganku? Guting adalah teman kuliahku. Dia membantuku saat aku paling terpuruk. Guting benar-benar kenal Jiang Yunan. Budi sebesar tetesan air, dibalas sebesar lautan. Sebuah kartu hitam tidak cukup untuk membalas kebaikannya. Soal keluarga Gu, aku tidak peduli. Nona kedua Jiang. Memakai kartu hitamku tanpa izin, kamu pikir konsekuensinya? Bos Jiang, Yuan pasti salah paham. Ini cuma salah paham, jangan serius dengannya. Tadi kalian yakin kalung itu pesanan Jiang Yuan. Sekarang bilang salah paham lalu selesai? Bos Jiang, maafkan kami. Nyonya Jiang, lebih baik bilang ke Guting. Kalau dia mau memaafkan, aku juga bisa melepaskanmu. Nona kedua Jiang, jangan lupa janjimu tadi. Jiang Yuan, masih diam saja? Cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Aku lebih baik mati daripada minta maaf pada sampah ini. Diam, minta maaf sekarang. Ini kesempatan yang Bos Jiang berikan untukmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Oh ya, tega sekali kau memukulku? Kalau hal ini sampai menyeret nama keluarga Jiang, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakui kau sebagai anakku lagi. Guting, tolong sampaikan pada Bos Jiang. Maaf, tadi aku yang salah. Belum cukup. Tadi kau janji bukan cuma minta maaf, tapi juga menampar dirimu sendiri 3 kali. Lupa? Maafkan aku, maafkan aku. Maaf. Jiang Chen, kau tunggu saja. Yuding, kau kino Bos Jiang? Kenapa tidak bilang dari dulu? Perkenalkan kami dong. Kapan-kapan kita bicara lebih banyak tentang proyek kerjasama. Iya, kan kau sudah menikahi Jiang Chen. Berarti kau sudah setengah anggota keluarga Jiang. Kita tidak akan mempermasalahkan hal kecil tadi. Aku tentu tidak akan mempermasalahkannya. Tapi semuanya tergantung pada istriku tercinta. Hari ini kau beruntung. Somong apa sih? Sudah. Tidak cukup malu dengan kejadian hari ini? Lihatlah anak seperti apa yang kau didik. Tidak belajar yang baik-baik. Malah belajar mencuri. Tidak tahu malu. Kakek, maafkan aku. Aku merusak pesta ulang tahunmu. Lain kali aku akan mengunjungimu di Guting. Cucuku, kakek sudah sangat senang kau pulang. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Butuh tuan besar antar kalian pulang? Tidak usah, minggir. Guting, kita tidak bisa melawannya. Lebih baik kita bersikap sopan padanya. Kakak ipar benar, dengar? Bersikap sopan pada tuan besar. Bos Jiang, maaf merepotkanmu hari ini. Kapan-kapan main ke rumah kami. Aku dan Guting akan menjamu Anda. Bos besar menjamuku? Aku masih ingin hidup lebih lama. Terima kasih, kakak ipar. Kau kerja di LM, kita pasti sering bertemu. Guting, hari ini aku puas melampiaskan amarah berkat Bos Jiang. Sangat memuaskan. Nona besar senang tidak? Senang. Tapi apa maksud dua kalimat Bos Jiang tadi? Kedengarannya aneh. Maksudnya adalah, di masa depan, jika ada kesulitan, bisa minta bantuannya. Tidak boleh minta bantuannya lagi. Meskipun kalian teman. Tapi utang budi terlalu banyak harus dibayar. Tidak apa-apa, nanti aku mengandalkan diri sendiri. Semangat. Tentu saja, aku mau mandi dulu. Silakan. Aku tidak ada di perusahaan belakangan ini. Kalian kerja seperti ini? Laporan triwulan saja tidak ada. Untuk apa perusahaan memelihara sampah seperti kalian? Kamu tidak ada, perusahaan hampir bangkrut. Kapan kamu kembali? Sebentar lagi. Guting, setelah berhenti dari rumahku, kamu kerja apa? Aku lihat kamu setiap hari di depan komputer. Instruktur. Profesi kalian juga ada pelatih teknis sekarang? Iya. Aku tidak pernah dengar. Guting, belakangan banyak penipuan telekomunikasi, jangan sampai tertipu. Tenang, aku cukup pintar, tidak akan. Kalau begitu, bantu aku mengeringkan rambut. Baik, datang. Siapa Guting ini? Jangan-jangan ini permainan mesra Bos Gu dengan wanita? Lalu dia bilang ada asosiasi pertukaran teknik mengemudi. Aku tidak mengerti. Yang penting Bos Gu mau mengakuinya. Jangan ikut campur urusan yang tidak perlu. Guting, aku baru dapat bonus proyek. Liburan aku traktir makan. Baik, Nona besar. Kamu sudah menikah denganku, kenapa masih memanggilku Nona besar? Baik,
Cheng Cheng, Mau makan apa? Pesan saja. kalau begitu, aku tidak sungkan. Ini. Aku mau angkat telepon dulu, tunggu sebentar, cepat kembali. Baik. Jiang Cheng, kenapa kamu di sini? Keluar makan saja bisa ketemu kamu, benar-benar sial. Kebetulan, aku juga merasa sial. Bagaimana kalau kamu cari tempat makan lain? Agar tidak mencemari udara di sini dan mengganggu tamu lain makan. Apa maksudmu? Maksudnya kamu bau. Sayang, jangan pikir kamu hebat hanya karena kenal beberapa orang. Jujur saja, suamimu itu cuma sopir yang tidak bisa diandalkan. Kamu ngapain? Fangci dia yang mulai menghina aku. Kalau kamu tidak memprovokasi, dia tidak akan menghina kamu. Aku ini tunanganmu, kenapa kamu selalu membelanya? Jiang Yuan, sepertinya aku tidak pernah mengakui kamu sebagai tunanganku. Dan hari ini, aku memanggilmu ke sini. Kita untuk beritamu tentang pembahasan tunangan. Tapi pertunangan kita sudah diputuskan oleh orang tua kedua belah pihak. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Atau karena si sayang ini, kamu mau membatalkan pertunangan denganku? Jiang Yuan, urusanku aku yang menentukan. Kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku. Fangci, cepat pergi. Jiang Cheng, kamu tunggu saja. Jiang Cheng, Aku kasih waktu 3 menit. Untuk mengusir Gu Fangci. Yang perlu kukatakan sudah kusampaikan sebelumnya. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan, kalau kamu berani melangkah lagi. Aku akan panggil orang. Kamu juga tidak mau malu di tempat seperti ini, kan? Jiang Cheng, kamu harus sekejam ini? Pernahkah kamu berpikir dengan kekuatan keluarga Gu? Kenapa memilih keluarga Jiang yang tidak punya prospek? Memilihmu sebagai pasangan perjodohan, kesempatan ini juga kudapatkan dengan susah payah. Kamu benar-benar tidak menghargainya? Maaf, aku mengecewakanmu. Kita tidak cocok. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi secara pribadi. Aku takut suamiku salah paham. Apa? Masalah keuangan perusahaan? Tunggu aku segera kembali. Jiang Cheng, aku tidak akan menyerah. Suatu hari aku akan mendapatkanmu. Tingyan. Halo, Yunnan. Barusan benar-benar melihat Tingyan. Tapi begitu berbalik, dia sudah hilang. Tidak tahu kenapa dia ada di sini. Maaf, tidak apa-apa. Tidak tahu ini restoran mewah? Berlarian di sini. Orang tuamu tidak mengajarkanmu? Tidak punya sopan santun sama sekali. Nona, tadi aku sudah minta maaf. Tidak perlu bicara seburuk itu. Kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu padaku. Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Ada apa? Teleponnya tiba-tiba putus. Ketemu wanita yang tidak tahu aturan. Kakak kepar. Kamu kenal wanita ini? Oh tidak kenal. Aku baru saja benar-benar melihat Tingyan. Dia baru-baru ini menyerahkan semua urusan perusahaan padaku. Entah kapan dia akan kembali. Sebentar lagi, sabar ya. Tenang saja. Aneh. Guting menerima telepon, kok lama sekali belum kembali? Ada apa? Tidak ada, hanya ingin memelukmu. Aku tidak bisa bernapas. Aku tadi bertemu Gu Fangci. Dia bilang kesempatan pernikahan politik ini dia yang minta. Bahkan bilang aku tidak tahu terima kasih, mau membatalkan pertunangan dan berani main tangan. Dia mengganggumu? Tidak, aku takut dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi aku buru-buru pergi. Tidak apa, lain kali kalau ketemu dia, abaikan saja. Wah, Direktur Fang, Anda sudah kembali dari dinas luar. Anda pasti lelah. Kamu kenapa di sini? Aku kerja di sini. Kamu siapa? Berani sekali bicara seperti itu kepada Direktur Fang. Direktur, Kenapa? Terkejut. Kalau sudah kerja di grup ini, ya kerja yang baik. Soalnya LM Group tidak memelihara orang yang menganggur. betul kata Direktur Fang, kalau tahu dia atasan. Aku kemarin akan menahan diri, sekarang sudah menyinggung perasaannya. Direktur Fang, aku dan Jiang Cheng teman sekampus. Dia itu cuma perempuan jalang. Dulu di kampus reputasinya sudah buruk, sekarang sudah menikah. Masih suka main mata dengan pria lain, lihat. Kenapa dia bersama Jiang Cheng? Foto ini dari mana? Lingkaran teman Jiang Cheng akan membalikmu. Perempuan ini datang ke perusahaan, pasti untuk menggoda Tingyan. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Jiang Cheng, aku sudah periksa. Di rekrutmen kampus Jin, namamu tidak ada. Ketahuan.
Dengan cara apa kamu membuat Ting Nian membiarkanmu masuk? Direktur Fang, aku tidak terlalu paham maksudmu. Apa kamu tidak menggunakan cara diranjang untuk membuat Ting Nian menerimamu secara istimewa? Direktur Fang, kamu lucu sekali. Pertama, aku tidak kenal Ting Nian yang kamu sebut. Kedua, aku masuk perusahaan ini melalui interview. Dan kamu biasanya seperti ini menghina bos? Aku dengar kamu sudah menikah. Suamimu tahu kamu tidak tahu malu seperti ini? Aku tidak punya orang lain di sekitarku. Dan hubunganku dengan suamiku sangat baik. Terima kasih atas perhatianmu, Direktur. Ada apa? Ting Nian, apa yang terjadi dengan magang baru di departemen desain kita? Aku ingat kuota dari Universitas Jin hanya 1. Bagaimana dia bisa masuk? Rekrutmen kampus dari Universitas Jin kali ini. Karya pribadi Jiang Cheng sangat luar biasa. Dia adalah talenta yang langka. Kamu suruh orang atur saja. Tenang, urusan kecil ini serahkan padaku. Kamu meragukanku, bukan? Ting Nian, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja Jiang Cheng itu tidak baik karakternya. Katanya dia selingkuh dengan sopir sebelum menikah, ketahuan orang. Lalu pertunangannya dengan keluargaku dibatalkan. Aku hanya khawatir orang seperti ini direkrut ke perusahaan, hanya akan merusak grup LM. Yang direkrut adalah desainer. Aku merekrut Jiang Cheng murni karena desainnya. Ting Nian, kamu Kino Johnson? Perlu aku kasih tahu? Ada hal lain? Kalau tidak, kamu bisa pergi. Ting Nian, sudah lama kita tidak makan bersama. Terakhir kamu menolakku. Kali ini aku ajak Jiang Yunan. Aku pulang malam ini. Buting, aku pulang dulu ambil barang setelah kerja. Malam ini aku akan kembali, agak malam, kamu tidak perlu menungguku. Baik, kalau terlalu malam telepon saja, aku akan menjemputmu. Ting Nian tinggal dengan wanita lain? Bicaranya masih begitu lembut padanya. Kalau begitu kita kumpul saja. Baik, malam ini aku pesan tempat dan panggil kamu. Malam ini aku tidak akan membiarkan Ting Nian lolos dari tanganku. Aku lihat kalian benar-benar suka perhiasan ini. Baru aku keluarkan untuk dibagi dengan kalian. Cepat pilih beberapa yang kalian suka, ambil saja, oke. Yang berlian lebih tinggi kelasnya. Aku suka yang giok ini, terlihat sangat mewah. Senang saja kalau suka. Maaf, para nyonya. Perhiasan ini tidak bisa kalian bawa hari ini. Kami sedang bicara, jangan tidak tahu diri. Apalagi sekarang aku adalah nyonya rumah keluarga Jiang. Apa yang aku lakukan tidak ada hak untuk ikut campur. Perhiasan ini adalah milik pribadi ibuku. Ini adalah sertifikat paten desain, orang lain tidak berhak memutuskan. Nyonya Jiang, kamu sedang bercanda dengan kami ya? Kamu urusi dulu urusan rumah tanggamu. Anak yang tidak punya ibu ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lihat apakah kamu masih berani bicara sembarangan. Ting Nian, sudah lama kita tidak minum bersama. Masalah pekerjaan hari ini. Setelah keluar, jangan bahas pekerjaan lagi. Aku mau menerima telepon. Ya, Ting Nian, gelas ini untukmu. Ting Nian, aku tidak sengaja. sudah cukup. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Ting Nian, tolong jangan pergi, ya? Selama ini, apakah kamu tidak mengerti perasaanku? Biarkan aku merawatmu dari sekarang, ya? Fang Ru, ini pertama dan terakhir kalinya. Fokuslah pada pekerjaanmu. Kamu tidak pantas mengajariku. Seseorang, tahan dia. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apakah aku punya hak untuk mengaturmu? Lepaskan. Kamu lihat jelas? Aku adalah putri tertua di keluarga ini. Kamu sudah diusir sejak lama. Kamu pikir karena kamu dibela beberapa kata di pesta ulang tahun kakek, kamu bisa kembali menjadi putri keluarga Jiang? Aku beritahu kamu, putri keluarga Jiang hanya bisa Jiang Yuan. Anak dari selir, selamanya tidak akan diakui. Jiang Cheng, tamparan ini sudah lama ingin kuberikan padamu. Sekarang kamu bukan siapa-siapa, berani-beraninya sombong. Kembali kali ini malah merebut barangku, atas dasar apa? Susiwan, apakah itu barangmu? Itu semua adalah milik ibuku. Aku tidak akan memberikannya padamu, dan tamparan ini akan kuingat. Masih keras kepala? Sepertinya pelajaranku belum cukup. Apa yang kamu lakukan?
Jiang Cheng, wajahmu sudah lama membuatku jengkel. Bagaimana jika aku menghancurkan wajahmu? Apakah Zonglin akan menyalahkanku? Su Siwan, berani-beraninya kamu mencoba. Sayang, kamu pikir aku benar-benar tidak berani? Apa yang kalian lakukan? Zonglin, awalnya aku janjian dengan beberapa nyonya untuk ngobrol di sini. Tapi begitu dia kembali, dia mengusir mereka semua. Nyonya-nyonya ini adalah mitra bisnis kami. Dia telah mempermalukan mereka. Bisnis ke depan akan sulit. Kamu yang menjual perhiasan ibuku? Aku hanya mengatakan beberapa kebenaran. Diam. Jiang Cheng, bisakah kamu mengurangi masalah untukku? Mereka adalah klien penting keluarga Jiang. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku? Penjelasan apa? Barang-barang yang ditinggalkan ibumu ini, selama itu menguntungkan perkembangan keluarga Jiang, harus disumbangkan. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini? Ini semua adalah hasil kerja keras ibuku. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tidak akan mempersoalkan kejadian hari ini. Cepat pergi. Terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku tidak suka Jiang Yuan. Aku datang ke keluarga Jiang untuk membatalkan pertunangan. Tapi jika pernikahan politik ini, bisa kamu pertimbangkan lagi. Maaf, aku tidak bisa. Dan sudah kubilang padamu, aku sudah menikah. Tidak ada kesempatan antara kita. Jiang Cheng, kamu bisa meninggalkan pria itu dan memilih untuk bersamaku lagi. Aku tidak peduli kamu pernah menikah. Yang kamu sebut pulang. Apakah bertemu dengan Gu Fangqi? Bu Fangqi, kamu gila ya? Kamu berani mengatakan hal seperti itu? Ya, aku gila. Semua ini karena kamu. Dulu kalau kamu bertunangan denganku, tidak akan ada kejadian-kejadian setelahnya. Benar-benar gila. Aku sudah tidak ada lagi yang bisa katakan padamu. Kita tidak perlu bertemu lagi, biar orang lain tidak salah paham. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku hari ini? HP-ku mati. Kapan kamu kembali? Kamu bertemu dengan siapa hari ini? Aku di rumah seharian, tidak bertemu siapa-siapa. Lalu Gu Fangqi itu bagaimana? Aku bertemu Gu Fangqi di depan rumah. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Benarkah? Tangan sudah digandeng, kamu pikir aku buta? Kenapa kamu tidak memberitahuku pergi ke keluarga Jiang hari ini? Atau kamu curiga ada apa antara aku dan Gu Fangqi? Ya, aku pergi ke keluarga Jiang. Aku melihat semuanya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sudah lama bersama, ternyata dia tidak percaya padaku. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Lepaskan aku. Kamu minum alkohol? Dengan perempuan? Aku mencium bau parfum di tubuhmu. Ya, aku minum. Tuntutan pekerjaan. Ada masalah? Minum harus sedekat itu, Guting. Kamu tahu tidak aku pergi ke keluarga Jiang hari ini? Apa yang terjadi? Atas dasar apa kau mencurigai hubunganku dengan Gu Fangqi? Dasar brengsek. Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Jiang Cheng. Ada apa? Jangan urusi aku. Pergi cari partner kerjamu sana. Kalau mau minggat dari rumah, aku yang akan pergi. Ambil ini. Cek apa yang terjadi dengan Jiang Cheng di keluarga Jiang hari ini. Jam kerja malah melamun. Kalau nggak mau kerja, lapor ke HR buat resign. Maaf, Direktur Fang. Aku sedang tidak dalam kondisi baik. Ada yang bisa ku bantu? Kalian sudah bekerja sepanjang pagi, pasti lelah. Kamu turun beliin minuman buat semua orang. Aku baru ke pantry, minuman masih banyak. Dibilangin pergi ya pergi. Banyak bacot. Kalau Direktur Fang sudah bilang, sebagai anggota baru. Seharusnya aku yang mentraktir. Jiang Cheng kan baru. Manfaat Naya. Jiang Cheng, berani-beraninya kamu menjiplak desain orang. Direktur Fang, aku tidak menjiplak. Mungkin ada salah paham? Kalau begitu, jelaskan kenapa desain yang kamu serahkan. Sama persis dengan punya Bai Qingqin? Kalau bukan jiplak, apalagi? Jiang Cheng, sejak di Jinda kamu selalu menyusahkanku. Sekarang kerja masih berani mencuri karyaku. Orang sepertimu nggak pantas di LM. Bai Qingqin, kamu bilang aku menjiplak desainmu? Artinya, Desainku dikumpulkan sehari lebih awal. Itu bukti yang paling jelas. aku begadang berhari-hari untuk menyelesaikan desain ini. Atas dasar apa kamu klaim itu karyamu? Sudah, Jiang Cheng. Bukti sudah di depan mata. Masih mau membantah? Kamu Dipe Cat. Nyonya kecil diganggu. Pergi lihat ada apa.
Pasangan muda ini bertengkar. Nyonya kecil dituduh menjiplak. Sekarang Fang Lu mengancam akan memecatnya. Kamu benar-benar nggak mau melihat? Aku nggak mau mengulangi perkataanku. Aku tidak menjiplak. Atas dasar apa kau memecatku? Kalau begitu tunjukkan buktinya. Perempuan sepertimu, selain mencuri-curi, bisa apa lagi? Baik Kin, hati-hati dengan ucapanmu. Apa aku salah? Dulu aku nggak tahu cara apa yang kau gunakan untuk masuk LM. Sudah menikah masih nggak tahu diri. Sungguh tidak tahu malu. Ini urusan pribadiku, ada hubungannya denganmu? Lebih baik waktumu digunakan untuk meningkatkan kemampuan kerjamu. Dengan level sepertimu, bisa mendesain ini? Johnson, kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, nanti kamu yang akan menangis. Kamu tunggu saja akan di blacklist. Kalau aku bisa menunjukkan buktinya, kamu akan meminta maaf padaku? Baiklah, aku sangat penasaran. Bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Jangan diam saja, aku rasa kamu tidak punya bukti. Bukannya kamu yang merencanakan menjebakku? Aku orang yang selalu waspada. Jadi aku memasang kamera di depan komputer. Kenapa kamu tidak melakukan hal yang lebih baik? Harus mencuri barang orang? Itu milikmu? Bukan aku. Ternyata dia bisa melawan, tidak sebodoh yang kukira. Bukannya tidak peduli dengan nyawa adik ipar? Kenapa masih berani datang? Aku masih ada rapat, serahkan ini padamu. Pelaku plagiat sudah tertangkap. Direktur Fang, jangan pecat aku. Aku bisa minta maaf pada Jiang Chen. Direktur Fang, aku salah. Aku salah, jangan pecat aku. Direktur Fang. Siapa yang berani menjiplak karya orang lain? Tidak menganggap LM ada? Kamu datang? Tentu untuk urusan pekerjaan. Kamu dipecat dan beritahu semua orang. Siapa yang berani mempekerjakannya, berarti melawan LM. Direktur Fang, tolong aku. Cepat pergi. Direktur Fang. Lain kali jangan terlalu gegabah menangani hal seperti ini. Agar tidak menuduh orang yang tidak bersalah. Apalagi Jiang Cheng adalah temanku. Kalau dia ada masalah di perusahaan, aku akan mencarimu. Jiang Chen temanmu? Kamu serius? Masa bohong? Kamu atasan langsung Jiang Cheng. Kalau dia ada masalah di perusahaan, aku akan mencarimu. Jiang Cheng, kalau ada masalah di perusahaan, langsung cari aku. Aku berjanji pada Guting akan menjagamu dengan baik. Meskipun Jiang Yunan dan Guting akrab, tapi membelaku seperti ini terlalu berlebihan. Bos Jiang, jujur saja. Kamu dan Guting benar-benar hanya teman baik? Tentu saja aku masih ada rapat. Aku pergi dulu ya. Tak kusangka caramu merayu orang begitu hebat. Kalau begitu, beberapa klien VIP ini akan menjadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Apa pekerjaan ini benar-benar diserahkan padaku? Kau Mergokin Capital Sankyo? Tidak berani, mereka adalah klien penting perusahaan. Tak satu pun bisa kau ganggu, urus ini dengan baik. Direktur Fang, departemen desain kita benar-benar kehabisan orang. Pekerjaan sepenting ini malah diberikan ke tangan orang baru. Aku tahu kalian keberatan, tapi ini satu-satunya cara. Karena Jiang Cheng adalah adik ongkat Bos Jiang. Kalian sudah lihat sendiri. Bos Jiang memintaku untuk merawatnya dengan baik. Bisa jadi dia kabur dari rumah dan sedang menemani rekan kerja. Pria semuanya pembohong. Laugu, urusannya sudah selesai. Tapi kau menyembunyikan identitas. Mengumpulkan bukti di keluarga Jiang. Tidak takut adik ipar tahu dan membencimu? Aku akan membuatnya membenciku. Ngomong-ngomong, investigasimu yang kemarin ada perkembangan. Waktu itu Susiwan menjual barang peninggalan ibu adik ipar. Mereka bertengkar. Adik ipar diusir dari rumah keluarga Jiang. Gu Fangqi bertemu adik ipar. Murni kebetulan. Ternyata saat itu aku salah paham padanya. Jiang Cheng adalah orang baru. Kenapa menyuruhnya menemui klien? Suruh beberapa orang mengawasi. Jangan sampai dia celaka. Tunggu. Siapkan buket bunga untukku. Jiang Cheng menemui klien siapa? Sampai sekarang belum kembali. Aku baru mau memberitahumu, dapat kabar terbaru. Klien yang ditemui adik ipar seharusnya Bos Li. Tapi entah kenapa berubah jadi Gu Fangqi. Oke, aku mengerti. Gu Fangqi, kok bisa kamu?
Jiang Cheng, kinerjamu tidak mau lagi? Kau sudah dewasa. Jangan pakai cara yang begitu licik. Aku licik? Keluarga Zeng sembarangan cari wanita. Senangkan dan gangku, mempermainkanku? Perasaanku kau abaikan begitu saja. Perasaanmu, maafkan aku, jangan ganggu aku lagi. Maaf. Jiang Cheng, apakah kau pernah menyukaiku? Tidak pernah. Lagi pula aku tidak kenal dekat denganmu. Tunanganmu adalah Jiang Yuan. Jiang Cheng, sudah kubilang. Aku tidak suka Jiang Yuan. Orang yang kusuka adalah kamu. Apa yang kamu mau? Haha, Aku peringatkan kamu, Guting sudah dalam perjalanan ke sini. aku tidak peduli dengan orang ini. Siapapun yang datang tidak akan berguna. Guting, tong! Guting! Ceng, jangan sentuh aku. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Halo. Cari tahu lokasi Jiang Cheng, cepat. Jangan sentuh aku. Teriak saja. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat hari ini. Aku membunuh seseorang. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Suruh dokter pribadi datang rumahku. Selain itu, karena dia begitu tidak tenang. Biarkan dia tinggal lebih lama di rumah sakit. Ini tidak baik. Bagaimanapun juga. Gu Fangci ini juga keponakanmu. Kamu belum kembali ke keluarga Gu. Kalau sampai kakek Gu tahu kamu berbuat seperti ini padanya. Keluarga Gu pun tidak kuhiraukan. Dia Gu Fangci itu siapa? Urus ini. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya tidak apa-apa, istirahat yang cukup selama ini. Guting, apakah dia masih hidup? Tenang, istirahatlah. Hanya luka ringan. Kamu baik-baik saja? Ceng, aku tidak punya wanita lain. Waktu itu minuman tumpah di bajuku. Dia mendekat sehingga ada bau parfumnya. Maaf waktu itu aku salah paham padamu. Maukah kamu memaafkanku? Waktu itu aku yang salah, seharusnya aku mendengarkan penjelasanmu. Langsung mengira kamu mengkhianatiku. Aku yang salah duluan. Tapi aku memukul Gu Fangci sampai terluka. Dia tidak akan balas dendam pada kita, kan? Tenang, Jiang Yunan akan membantu kita. Jiang Yunan? Jadi kemarin malam di ruang VIP juga dia? Buka dan lihat. Ini barang peninggalan ibu, tidak kurang satu pun. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Jiang Yunan. Lagi-lagi Jiang Yunan. Kalau hubungannya sebagai penyelamat. Sudah lunas semua hutang budi, kan? Guting, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Lagi pikir apa? Nggak ada. Wajahmu nggak bisa bohong, loh. Ngomong-ngomong, ini jimat keselamatan peninggalan ibuku. Bawa ini dia selalu selamat. Hah, pemberian ibumu? Aku nggak bisa terima. Bodoh, aku baru tenang kalau kamu selamat. Jiang Cheng, kerjaanmu gimana sih? Klien yang kamu temui kemarin sangat penting buat perusahaan. Nggak cuma gagal, malah sampai mukulin orang. Manajer Fang, kemarin ada alasan khusus. Aku terpaksa harus bertindak. Klien adalah raja, masa nggak bisa sabar dikit? Klien minta kamu minta maaf, siap-siap dan buruan ke sana. Aku nggak akan pergi. Kamu sudah merugikan perusahaan, harusnya kamu pergi. Manajer Fang, kemarin dia yang mulai berniat jahat. Kenapa aku harus minta maaf? Kami semua juga ketemu klien, kok kami nggak kenapa-kenapa. Cuma kamu sendiri yang diganggu. Manajer Fang, menurutku dia sengaja mau menggoda klien. Pas ketahuan, malah balik nyalahin orang. Bisa jadi dulu masuk perusahaan pakai cara nggak jelas. Asal ngomong. Ada buktinya nggak sih dia ngomong sembarangan? Aku bisa buktikan kalau yang Jiang Cheng bilang tadi benar. Bos Jiang, Yang Cheng mukulin klien kemarin. Ini bukan hal sepele. Jadi menurutmu, Karyawangku pantas digituin? Bos Jiang, bukan itu maksudku. Tapi kemarin Jiang Cheng pergi sendirian. Siapa tahu dia cuma cari alasan biar nggak tanggung jawab. kemarin aku ada di tempat, kalau aku nggak ada. Sampai kejadian nggak terkendali, kamu yang tanggung? Sudah, perkara ini selesai di sini. Jangan ada yang bahas lagi. Jiang Cheng direkrut langsung oleh direktur. Kalau masih ada yang gosipin dia, jangan salahkan aku. Sudah, kembali kerja, bubar. Bos Jiang, terima kasih ya tadi. Mbak muda, kalau di kantor ada yang ganggu, harus bilang ya.
Guting pasti marah kalau aku nggak jagain kamu. Tenang aja. Ada Jiang Yunan yang backup kita. Jadi tadi malam dia juga. Kalau ada masalah, langsung cari aku aja. Bos Jiang, aku mau tanya sesuatu. Kenapa kamu selalu muncul pas banget sih? Aku ingat departemen desain cukup jauh dari kantormu. Kebetulan, lebih tepat disebut takdir. Kalau ada keperluan lain, langsung saja ke lantai atas cari aku. Aku biasanya ada di sana. Aku sangat menantikan. Kamu dan Lau Gu bertemu di lantai atas. Parenti. Fangci di rumah sakit, itu kau yang suruh orang lakukan? Ya, aku yang lakukan. Seorang wanita saja membuatmu tega menyakiti keponakan sendiri? Bahkan kau pun tidak akui. Apalagi Gu Fangci, dia bukan keponakanku. Aku peringatkan kau, jika berani sentuh batasanku. Aku tidak segan menghancurkan keluarga Gu lebih cepat. Kurang ajar. Kau benar-benar ingin membunuhku. Jiang Cheng, bukankah kau sudah membatalkan pertunangan dengan Gu Fangci? Kenapa masih menggoda dia? Daripada menuduhku, lebih baik tanya Bu Fangci apa yang dilakukannya padaku. Tak tahu malu? Kalau bukan karena kau menggoda, mana mungkin dia terus mencari-cari kau? Katanya Bu Fangci sudah memutuskan pertunangan denganmu. Jadi dengan status apa sekarang kau menanyai aku? Kau. Ini grup LM, bukan tempatmu mengamuk. Berani hadir di pesta ulang tahun kakek. Kau dan suami sampah itu jangan datang. Kau bilang jangan, aku malah harus datang. Nona Zhang. Siapa kau? Aku Direktur Departemen Desain LM, Arsen Zhangchen. Aku tahu kau selalu tidak akur dengan Jiang Cheng. Kalau ingin menghadapinya, naiklah. Kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Guting, kenapa dia datang ke grup LM? Memikirkan apa? Guting, tadi aku lihat kau dengan Jiang Yunan. Di depan gedung LM. Kau kesana buat apa? Dia beli teh baru, mengajakku mencicipi. Benarkah? Besok aku suruh dia ajak kau juga. Mau? Jangan, aku tidak suka teh. Dia lebih terlihat seperti bosnya Jiang Yunan. Sudah, jangan overthinking. Besok masih kerja. Istirahatlah lebih awal. Cheng Cheng, aku tidak sengaja bohong padamu. Tapi aku menemukan beberapa petunjuk buruk yang tak boleh kau tahu. Ngomong-ngomong, kakek mengirimiku pesan. Temani aku ke pesta ulang tahunnya, ya. Baiklah, aku akan menemanimu. Kenapa aku punya anak seperti kamu, sumber masalah? Berani sekali kamu menyakiti Gu Fangci seperti ini. Kamu pikir keluarga Gu bisa kamu ganggu? Ayah, kenapa kau berkata seperti itu padaku? Jelas-jelas dia yang berniat jahat duluan. Damn, masih berani membantah. Keluarga Jiang akan kena imbasnya, tunggu saja. Keluarga Jiang tidak akan apa-apa. Jangan salahkan Cheng Cheng. Kamu bilang tidak apa-apa? Siapa kamu? Bukankah sudah kukatakan, jangan biarkan mereka masuk? Siapa yang melanggar perintahku? Aku yang menyuruh Cheng Cheng pulang. Dia bukan orang seperti itu. Dan pasti ada alasan di balik tindakannya. Kakek, aku tahu kau akan percaya padaku. Malam ini aku ada pengumuman penting. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan perusahaan kepada Cheng Cheng. Ayah, apa maksudmu? Jiang Cheng bisa mengelola perusahaan. Jangan serahkan padanya. Apa kau tidak waras? Ayah. Selama ini Yuan yang mengurus perusahaan. Dia lebih cocok daripada Jiang Cheng. Kakek, menurutku apa yang ayah katakan ada benarnya. Tapi aku ingin mencoba, siapa tahu berhasil. Menurutku, lebih baik kau menyerah saja. Berikan kesempatan itu kepada Yuan. Kakek, ada yang mengirimiku foto kakak. Lebih baik kau lihat dulu sebelum memutuskan. Astaga, ini bukan Jiang Cheng? Kamu sudah menikah dengan Guting. Berani-beraninya kamu menggoda Gu Fangci. Apa kamu ingin membuat Yuan? Jajak orang? Tidak, orang di foto ini bukan aku. Percayalah padaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku tahu kau membenciku, tapi tindakanmu ini akan merugikanku.
Ayah, lihatlah, inilah penerus yang kau pilih sendiri. Dengan pikiran jahat seperti ini, pantaskah dia menerima perusahaan? Cheng Cheng, kamu benar-benar tidak waras. Kakek, foto ini hasil editan. Jiang Cheng dan Gu Fangqi tidak ada hubungan apapun. Kamu hanya bilang ini editan. Bisa kamu buktikan? Cheng Cheng ada tahi lalat merah di lengannya. Hanya dengan ini saja. Sudah cukup buktikan orang di foto ini bukan dia. Masak si Jiang Cheng itu anak kandungku. Masa aku nggak tahu dia punya tahi lalat? Kakak tahu kamu nggak terima. Tapi sekarang perusahaan lagi naik daun. Kalau ada yang bocorin foto-foto ini, kita hancur. Kalau aku bisa buktikan yang difoto bukan aku. Urusan aku ambil alih perusahaan jadi nggak ada artinya. Ya, Coba tunjukkan buktinya. Pasti ini buatan palsu yang disiapin dari jauh-jauh hari. Tuan Jiang, anak sendiri punya tahi lalat aja. Nggak tahu, bener-bener ayah yang hebat ya. Sudah, masih kurang ribut apa? Urusan hari ini sampai di sini saja. Kedepannya jangan dibahas lagi. Ya, pekaknya. Aku tetap nggak setuju perusahaan diserahkan ke Jiang Cheng. Jiang Cheng nggak kualifi. Masa kamu yang kualifi? Mending aku tunjukin sesuatu yang kamu lakuin diam-diam. Dasar anak durhaka. Lihat perbuatanmu ini. Diam-diam sama Yang. Kamu pindahin saham pemberian ibunya Cheng Cheng. Ke namamu sendiri. Kamu, berani-beraninya menyelidikiku? Kamu masih anggap Eyang sebagai kepala keluarga nggak sih? Dasar kurang ajar. Berani transfer saham sembarangan. Gini-gini kamu nggak malu sama ibu Cheng Cheng? Aku lakukan ini juga untuk keluarga kita. Time, kembalikan sahamnya ke Skibiko Cheng Cheng. Bukan hakmu ambil itu. Kembalikan sahamnya boleh. Tapi buat pimpin perusahaan, harus pakai skill. Sekarang perusahaan lagi negosiasi proyek. Kalau dia bisa menangkan proyeknya, urusan ini nggak bakal aku gubris lagi. oke aku terima. Batas waktunya 5 hari. Kalau nggak beres, jangan menyesal. Ayo kita pergi. Ya, maksudmu apa sih? Kamu begini, bukannya aku jadi nggak dapat apa-apa? Anakku sayang, proyek ini susah banget dimenangin. Aku yakin 100%. Jiaj, nggak mungkin lah. Nah itu dia. Pokoknya semua yang di keluarga Jiang adalah milik kita. Klien yang diajak negosiasi Guting Corp adalah Bos Liu. Katanya dapat proyek darinya itu susah banget. Nggak heran papaku semudah itu nurutin aku. Rupanya dia sudah punya rencana, cuma ingin melihatku dipermalukan. Sebenarnya hal ini tidak sulit. Kita hanya perlu tahu kesukaan Bos Liu. Lalu cari kesempatan untuk mendekatinya. Aku dengar Bos Liu suka mengagumi lukisan Hualau. Kalau aku bisa dapatkan satu, pasti ada kesempatan bicara dengannya. Tapi pameran lukisan di Jincheng sudah tidak menjual karyanya lagi. Sepertinya aku harus menemuinya langsung. Apakah dia mau menjual satu tuh? Direktur Fang, ekspresimu tadi apa? Jiang Cheng, wanita sepertimu sudah sering kulihat. Ingin mendekati Hualau dengan wajah cantikmu. Aku sarankan kamu menyerah saja. Kamu terlalu banyak pikiran, aku hanya ingin membeli lukisan dari Hualau. Beli lukisan? Kamu pikir bisa bersaing denganku? Anda pasti Nona Fang kan? Tuan Hua sudah memberitahu, Anda akan berkunjung hari ini. Ya, aku ada urusan dengan Hualau. Wanita ini mencurigakan di pintu. Mengambil foto yang tidak seharusnya. Ambil tasnya dan periksa baik-baik. Nona ini tidak terlihat seperti yang kamu katakan. Apa penjahat akan menulis penjahat di wajahnya? Kalau kamu tidak mau memeriksa, aku yang akan melakukannya. Kenapa jimat keselamatannya ada padamu? Dari mana mencurinya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ini suamiku yang memberikannya. Berani-beraninya bilang dia suamimu, kamu terlalu berani. Berani mencuri barangnya, aku akan telepon sekarang. Bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Laporkan saja, aku tidak mencuri, tidak ada yang perlu ditakutkan. Buruk, adik ipar ada masalah. Apa yang terjadi? Adik ipar pergi ke tempat Walau. Tidak disangka bertemu Fangru, mereka bertengkar. Fangru bahkan menelepon polisi. Aku sudah bicara, biar aku yang urus. Sudah begini masih berani membantah.
Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Siapa dia? Apa hubungan kalian? Dia istriku? Menurutmu apa hubungan kami? Bagaimana mungkin dia istri kamu? Aku tahu kamu menyukainya sejak kuliah. Tapi mereka sudah menikah, lebih baik kamu menyerah. Aku peringatkan kamu, dia istriku. Siapapun yang berani menyentuh rambutnya, jangan salahkan aku. Aku tidak percaya. Kamu bohong, kan? Aku masih ada urusan, serahkan ini padamu, tenang saja. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ingin menikahi wanita seperti ini? Wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Kamu juga tahu sifat Fang Ru, dia orang yang keras kepala. Dia sudah memilih Jiang Cheng. Apa yang dia putuskan? Bukan sekadar omong kosong belaka. Aku tidak percaya. Aku tidak akan menyerah pada Ting Nian. Soal wanita itu, dia pasti menggunakan cara licik untuk merayu Ting Nian. Guting, aku tidak bertemu dengan Hua hari ini. Bahkan sempat bertengkar dengan seseorang. Dia bersikeras mengatakan jimat keberuntungan yang kau berikan padaku adalah hasil curian. Jimat keberuntungan memang mirip semua, mungkin dia salah lihat. Aku baru tahu hari ini. Kau kenal dengan Direktur Fang. Tapi Guting, dengan statusmu, bagaimana bisa kau kenal banyak orang penting? Kami satu universitas, tapi latar belakang keluarga mereka lebih baik dariku. Setelah lulus, aku yang paling tidak beruntung. Oh, begitu rupanya. Tapi sore ini aku ada janji dengan Bos Liu. Aku belum mempersiapkan apa-apa. Bagaimana ini? Kamu temui Bos Liu dulu. Aku akan balik saja. Tanya apakah bisa menghubungi Hua. Nona Jiang. Proyek Jiang Group tidak terlalu menarik bagiku. Kurang ada hal yang bisa kita bicarakan. Bos Liu, aku sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Anda. Berilah aku kesempatan, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Jiang Cheng, beginnekah kamu berbisnis? Datang dengan tangan kosong, tidak malukah? Halo, Bos Liu. Saya direktur dari Jiang Group. Dengar Anda menyukai lukisan Hua, saya sengaja mencari satu untuk Anda. Silakan lihat. Ini hanya sebagai tanda ketulusan setelah kita bekerja sama. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Lukisan ini selalu ingin saya koleksi, karya Hua. Boleh tahu Nona Jiang dapatkan dari mana? Pameran lukisan di Jincheng. Tidak ada yang menjual lukisan Hua secara terbuka. Dari mana kamu dapatkan ini? Ini hasil jerih payah Yuan mencari. Sebaiknya kamu menyerah saja. Di pasar banyak yang palsu, sudah kamu verifikasi? Berani-beraninya bilang ini karya Hua. Lukisan ini memang asli karya Hua. Kakak, tunggu aku mengambil alih perusahaan nanti. Paling-paling aku kasih kamu jadi pemegang saham. Jangan sampai hal ini merusak persaudaraan kita. Nona Jiang, aku selalu pikir kamu tulus bekerja sama denganku, tapi ternyata begini caramu memperlakukan mitra kerjamu, seperti kamu ini. Aku Liu tidak pantas bergaul denganmu. Bos Liu. Sebenarnya Jiang Cheng hari ini juga menyiapkan sebuah karya dari Hua Lao untukmu. Dengan koneksi dan latar belakang Jiang Cheng sekarang, bagaimana mungkin dapat karya asli? Jangan-jangan ini palsu. Asli atau palsu bukan urusanmu untuk menilai. Kalau tidak percaya, bisa panggil ahli untuk memverifikasi. Nona Jiang kedua. Lukisan ini memang karya Hua Lao. Bagaimana mungkin? Kamu yakin? 100% yakin. Jiang Yuan, sekarang masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Bahkan kalau asli pun, lalu bagaimana? Lukisan yang aku pegang ini adalah karya terbaru Hua Lao. Di pasaran tidak bisa dibeli. Bos Liu, lukisan musim semi dan panas ini adalah pemberian Yuan. Dia susah payah mencarinya, bagaimana dengan kerjasama kali ini? Bagus Bos Jiang. Kerjasamanya bisa aku pertimbangkan. Terima kasih atas apresiasimu, anak perempuanku yang besar ini. Tidak tahu diri, kamu tidak akan karena dia meragukan integritas keluarga kami. Siapa yang bermasalah integritasnya, dirinya sendiri paling tahu. Kerjasama kali ini pasti kami dapatkan. Siapa menang belum tentu, jangan senang dulu. Kok aku dengar ada yang membicarakan karyaku? Anda pasti pelukis terkenal Hua Lao ya? Kakak Akademi menyenangkan Bos Liu. Entah dari mana mendapatkan lukisan Anda. Yuan, masa Jiang Cheng adalah kakakmu, kamu bicara seperti itu tentangnya. Buat Hua Lao, bagaimana melihatnya? Aku ingat semua pameran lukisan di Jincheng. Sudah tidak menjual lukisanku. Tidak tahu Nona ini dapat dari mana. Aku dapat dari teman, melalui jalur lain. Lukisan musim semi dan panas ini memang karya terbaruku. Nilai pasarnya lebih tinggi dari karya sebelumnya.
Kakak baikku, kamu dengar jelas kata-kata Hualau? Aku sarankan kamu cepat berkemas dan pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Emangnya, lalu bagaimana? Tapi kamu yakin kali ini pasti menang? Jangan sombong, kali ini kami pasti menang. Bicara setelah kamu menang, masih terlalu dini sekarang. Tapi lukisan saya ini belum selesai, Nona. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Yuan, ini tidak mungkin, bukankah kamu bilang? Lukisan ini kamu dapatkan dengan susah payah? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Hua, apakah kamu salah ingat? Ini karya saya, mana mungkin saya salah ingat? Katakan, dari mana lukisan ini berasal? Adik, meskipun kamu ingin memenangkan proyek ini, tidak boleh melakukan hal seperti ini. Mencuri itu melanggar hukum. Diam, ini bukan saya yang mencuri. Kalian pasti menua Pak Hua. Bersekongkol untuk menindas saya. Kamu bilang begitu, apakah meragukan saya? Yuan, diam. Ayah, Tentu saja kamu tidak tahu. Karena lukisan ini kamu yang menyuruh orang mencurinya. Benar kan? Nona Ji yang kedua, tidak. tidak mungkin, saya tidak mencuri. Salah ya salah, cepat minta maaf ke Pak Hua. Pak Hua, maaf, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Pencurian bukan sekadar permintaan maaf bisa selesai. Masalah selanjutnya, pengacara saya yang akan bicara denganmu. Bos Jiang, saya rasa kerja sama ini lebih cocok dengan Nona Jiang pertama. Bos Liu, ini semua salah paham. Beri kami satu kesempatan lagi. Salah paham? Kalian bahkan bermasalah dalam integritas dasar. Bagaimana bisa bekerja sama? Silakan pergi. Tidak enak kan? Proyek ini akhirnya jatuh ke tangan saya. Sebaiknya kamu segera pergi, jangan sampai mempermalukan diri. Jiang Cheng, urusan kali ini belum selesai antara kita. Kamu tunggu saja. Jiang Cheng, kali ini kamu beruntung. Lain kali tidak akan semudah ini. Jangan pedulikan mereka, kamu masih punya saya. Bos Liu, saya tunggu kerjasama berikutnya dengan Anda. Nona Jiang memang berbakat. Sepertinya keluarga Jiang ada penerusnya. Bos Liu, terlalu berlebihan. Hati-hati di jalan. Buting, akhirnya proyek ini berhasil didapatkan. Pulang dan lihat apa kata mereka. Tapi setelah kejadian ini, mungkin mereka tidak akan tinggal diam. Kamu harus lebih hati-hati, jangan sampai dijebak. Selama ada kamu, tidak apa-apa. Kamu juga sudah bekerja keras. Bantu saya berikutnya. Tidak apa-apa. Lagi pula kamu istri saya. Siapa lagi yang akan saya bantu? Buting bisa menikah denganmu. Ini adalah keberuntungan seumur hidup. Kita pasti akan baik-baik saja. Ya. Hari ini mengumpulkan para pemegang saham untuk mengumumkan satu hal. Segala urusan perusahaan ke depan akan saya serahkan kepada cucu perempuan saya, Jiang Cheng, untuk mengurusnya. Ketua Dewan, Nona Jiang, tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan. Apakah menyerahkan perusahaan kepadanya terlalu terburu-buru? Ya, menurut saya, Nona Jiang yang kedua lebih cocok untuk mengambil alih perusahaan. Lagi pula semua orang melihat kemampuannya, saya tahu. Semua mungkin masih ragu, tapi saya harap semua bisa memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dokumen di tangan saya adalah proyek yang kemarin berhasil diambil dari Bos Liu. Silakan dilihat. Bagus. Nona Jiang bisa mengambil proyek dari Liu. Sepertinya semua tidak keberatan dengan Jiang Cheng mengambil alih perusahaan. Kalau begitu, saya umumkan sekarang. Kakak, menurut saya dari segi kemampuanmu, kamu tidak layak mengambil alih perusahaan. Jiang Yuan, kamu mau apa? Kamu sudah kalah kemarin. Ini proyek yang saya dapatkan kemarin, bernilai 200 juta. Dilihat dari jumlah, kali ini saya pasti menang. Kemampuan Yuan sudah dilihat semua orang. Dibandingkan Jiang Cheng yang tidak mengerti apa-apa mengambil alih perusahaan. Ayah, bagaimana pendapatmu? Ayah, kita sudah sepakat waktu itu. Asal saya bisa dapatkan proyek Liu, ayah tidak akan menentang saya mengelola perusahaan. Menurut saya, bukan hanya saya, tapi juga para pemegang saham. Mereka lebih menginginkan orang yang lebih mampu untuk mengambil alih perusahaan. Dibandingkan proyek di tangan Yuan. Proyekmu tidak ada artinya. Bagaimanapun juga, keuntungan perusahaan harus diutamakan. Proyek Nona Jiang kedua lebih baik. Nona Jiang kedua lebih berpengalaman. Menurut saya lebih cocok duduk di posisi ini dibanding kakaknya. Jiang Cheng adalah putri tertua keluarga Jiang. Bagaimanapun juga, posisi ini seharusnya dia yang duduki. Sedangkan Jiang Yuan, kamu tetap sebagai direktur perusahaan.
Kakek, setelah kakak membatalkan pertunangan, reputasinya buruk. Saya khawatir jika dia naik, akan berdampak buruk pada perusahaan. Ayah, tapi kita juga harus memikirkan keuntungan perusahaan. Kakek tidak ingin menyulitkanmu. Kali ini saya mengundurkan diri dari persaingan. Tidak bisa dapatkan proyek besar, seharusnya kamu sudah mundur dari dulu. Kamu datang buat apa? Ini adalah keluarga Jiang. Usir dia keluar. Dia tidak berhak hadir di rapat pemegang saham. Hari ini kamu pergi terlalu pagi, kontraknya tertinggal di rumah. Kamu tahu apa hukumannya kalau memalsukan kontrak keluarga Gu? Tentu saja. Asli atau palsu, lihat saja nanti. Kalau sudah tahu konsekuensinya, masih berani seperti ini? Lihat baik-baik, ini proyek 1 miliar. Ini tidak mungkin. Proyek keluarga Gu selalu sulit didapat. Bagaimana bisa kamu dapatkan dengan mudah? Jujur saja, kamu pakai cara apa? Ini adalah kemampuan Cheng Cheng. Tidak perlu cara apapun. 1 miliar? Bagaimana mungkin? Nona Jiang kedua, kontrak 200 juta itu. Apakah kamu dapatkan dengan kemampuanmu sendiri? Tentu saja. Hanya dapat proyek 1 miliar saja, sombong apa? Apa yang hilang hari ini, suatu hari akan kuambil kembali. Guting. Terima kasih sudah membantuku lagi. Tidak apa-apa, Jiang Yunan yang bantu. Kalau begitu, sampaikan terima kasih padanya. Baik. Setiap kali dia selalu muncul saat aku paling membutuhkan. Kedepannya aku akan percaya padanya sepenuhnya. Lukisan di tangan Jiang Yuan. Kamu yang bantu dapatkan, kan? Juga urusan kerja sama proyek. Kamu juga yang bantu, ya? Ting Nian, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Ting Nian, aku hanya terlalu mencintaimu. Jadi sempat melakukan kesalahan. Aku benar-benar tidak sengaja. Jangan marah. Mengingat kamu sudah lama bekerja untuk perusahaan LM. Kali ini aku maafkan. Kalau ada next time, tidak akan kumaafkan. Kedepannya kalau bukan urusan kerja, jangan masuk ke kantorku. Keluar. Aku sudah berusaha bertahun-tahun, tidak akan berakhir seperti ini. Besok ada jamuan makan keluarga Gu. Kamu yang atur. Aku mau mengundang seseorang. Guting. Suatu saat kita ajak Jiang Yunan makan di rumah, ya. Dia banyak membantu kita. Kalau aku, bagaimana kamu berterima kasih padaku? Bagaimana kamu ingin aku berterima kasih padamu? Gunakan siasat wanita cantik untuk berterima kasih padaku juga tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau, aku tidak memaksamu. Dia benar-benar tampan. Pagi-pagi sudah mengintip aku, apa masih ingin sekali lagi? Jangan main-main, nanti masih harus kerja. Baiklah. Guting sejak menikah denganmu. Aku merasa semakin tenang. Benarkah? Setidaknya itu membuktikan. Aku bukan supir sampah seperti yang mereka katakan. Aku tidak mau kamu menyebut dirimu sampah. Kamu yang terbaik di hatiku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Direktur Fang muda dan berbakat. Juga salah satu asisten andalan Guting Nian. Kalau aku laki-laki, pasti juga tergoda. Ya, Direktur Fang, di kota Jin yang besar ini. Selain Anda, tidak ada yang pantas dengan Guting Nian. Nanti kalau menikah, harus undang kami berdua. Aku dan Ting Nian masih lama. Siapa dia? Ini putri siapa? Cantik sekali. Dan sangat berkelas. Jiang Cheng, aku ingat jamuan malam ini. Tidak mengundang karyawan biasa, bagaimana kamu bisa masuk? Direktur Fang, aku bisa masuk. Tentu saja diundang oleh perusahaan LM. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? LM mana mungkin mengirim undangan untukmu? Jujurlah. Apalagi kelakuan tidak baik yang kamu lakukan. Masih ada yang mengirim undangan untukmu. Ini jamuan malam keluarga Gu, bicaramu hati-hati. Baiklah,
Katakan siapa yang mengirim undangan untukmu. Undangan Jiang Cheng. Aku yang mengirimkannya. Bos Zhang. Hari ini jamuan malam grup LM. Meskipun kamu dan Jiang Cheng teman, tidak seharusnya melakukan ini. Bagaimana orang melihat perusahaan kita? Direktur Fang, kamu salah paham. Aku dan Bos Jiang memang teman. Tapi tidak berarti semua hal harus dibantu olehnya. Jiang Cheng, dengan cara apa kamu dulu masuk perusahaan kita, kamu sendiri tahu. Cukup, Direktur Fang. Jiang Cheng adalah wakil presiden baru dari keluarga Jiang. Lagi pula, dia juga mitra LM. Kamu bilang dia tidak pantas datang ke pesta malam ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi wakil presiden baru keluarga Jiang? Proyek 1 miliar itu ternyata berhasil kamu dapatkan. Manajer Fang tidak bisa memenuhi harapanmu, maaf mengecewakanmu. Jiang Cheng, jangan kira setelah menjadi wakil presiden keluarga Jiang, kamu bisa tenang-tenang saja. Aku masih ingat setelah kamu menikah, kamu masih berhubungan dengan pria lain. Wanita bermoral buruk sepertimu. Berhak apa menjadi mitra perusahaan kami? Jangan asal bicara. Aku memang sudah menikah, tapi aku tidak pernah. Hal-hal yang menyakiti suamiku. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Tuan Gu, silakan masuk. Cheng Cheng, kamu selalu memberiku jawaban yang tidak jelas. Apakah masih ada perasaan padaku? Bu Fangci, kamu ngomong apa sih? Aku tidak pernah menyukaimu. HMPH, aku sudah menyelidiki semuanya. Kamu menikah karena kehilangan keperawanan pada sopirmu sendiri. Jiang Cheng, Tuan Gu sudah mengatakan kebenarannya. Kamu bilang kamu bukan wanita yang tidak setia. Fang Ru, Bos Zhang, berhati-hatilah dengan ucapanmu, jangan keterlaluan. Jiang Cheng, jika kamu sungguh-sungguh ingin berbaikan denganku, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Gu Fangci, aku tidak mungkin bersamamu. Manajer Fang, kamu benar. Aku menikah dengan sopirku, tapi setelah bersamanya, dia sangat perhatian padaku. Aku tidak menyesal menikah dengannya. Jiang Cheng, atas dasar apa kamu menginjak-injak perasaanku seperti ini? Cinta Cheng Cheng, pantaskah kamu mendapatkannya? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu akan dijahili orang lain. Paman, apa maksudmu? Ini bagaimana? Paman, Ini akan kujelaskan nanti setelah pulang. Cheng Cheng adalah wanitaku. Kamu masih tidak menyadarinya? Tidak. Tidak mungkin. Paman, pasti kamu bercanda denganku. Jiang Cheng adalah wanita yang kusukai. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Masih berdiri di sini? Masih tidak cukup mempermalukan keluarga Gu? Pergi. Ting Nian, bagaimana mungkin ini terjadi? Jiang Cheng, bagaimana mungkin dia adalah wanitamu? Jiang Cheng itu cuma si rubah licik. Dia cuma melihatmu sebagai CEO grup LM. Baru dia menggoda kamu. Kok bisa kamu tertipu sama dia? Gu Tinglian. Menggoda. Cheng Cheng memang istriku. Mana ada urusan menggoda? Aku memang sopir tak berguna yang kamu sebut. Terkejut? Ini bukti terbaiknya. Ting Nian bohong, kan? Ayo katakan. Fang Ru, sadarlah. Ting Nian dan Jiang Cheng sudah menikah. Fang Ru, urusan tender perusahaan selanjutnya. Serahkan ke Jiang Yunan. Aku sangat kecewa padamu. Bahkan berani merebut kekuasaanku. Ayo kita pergi. Ting Nian, bukan begitu maksudku. Kamu salah paham. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kamu sendiri tidak menghargainya. Selama ini, perasaanku padamu tetap sama. Kamu tega memperlakukan aku seperti ini demi perempuan ini? Sudah kubilang, aku tidak punya perasaan padamu. Ting Nian, bagaimanapun kamu memperlakukanku, aku tidak akan menyerah. Guting. Maksudku Guting Nian. Bukannya kamu bilang tidak akan membohongiku? Cheng Cheng, dengar penjelasanku. Aku tidak sengaja menipumu. Cukup. Banyak sekali kebohonganmu. Selama ini kira, kamu orang biasa yang berjuang untuk hidup. Tapi ternyata, aku yang jadi orang bodoh. Aku benar-benar tidak sengaja, terpaksa. Dengar penjelasanku. Kamu kan Guting Nian? Direktur grup LM, apa susahnya? Kenapa kamu harus menipu perasaanku? Atau di mata orang kaya seperti kamu, aku cuma mainan? Cheng Cheng,
aku tidak menipu perasaanmu. Aku tulus padamu, tidakkah kamu lihat? Tulus? Ini alasanmu menyembunyikan identitas? Gutinian, aku sangat kecewa padamu. Jangan sentuh aku. Jangan ikuti aku juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiang Chen, hai Ea. Kamu harus pulang sekarang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Dokumen transfer Jiang. Ayah, apa maksudmu? Jiang Cheng, dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa mengelola perusahaan. Cepat tanda tangani. Jangan tidak tahu terima kasih. Tidak mungkin. Perusahaan ini diberikan langsung oleh kakek kepadaku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Kakek sudah tua. Dia sedang tidak berpikir jernih saat menyerahkan perusahaan padamu. Sebelum kami bertindak, lebih baik kamu menyerahkan perusahaan dengan baik. Apa yang kalian inginkan? Tidak takut kakek tahu? Kamu pikir dengan kakek sebagai sandaran, kamu bisa duduk tenang di posisi ini. Aku beritahu kamu, kakek sudah kami kirim ke panti jompo. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kenapa kakek di panti jompo? Apa yang kalian lakukan padanya? Tenang, aku belum gila sampai sejauh itu. Tapi jika kamu tidak menyerahkan perusahaan, aku punya banyak cara untuk membuatmu menandatanganinya. Tidak mungkin. Aku tidak akan menandatanganinya. Nomor yang Anda hubungi sedang. Pak Gu, aku sudah menemukan. Kakak ipar sekarang di rumah Jiang. Orang Jiang menjaganya. Sebelum aku sampai, jangan biarkan dia celaka. Lebih baik kamu beritahu kebenaran tentang asal-usul kakak ipar. Dia selalu dibohongi. Dia hanya akan dimanfaatkan oleh keluarga Jiang. Baik, aku mengerti. Apa yang kalian inginkan? Jiang Cheng, kamu ingin abu ibumu? Cepat tanda tangani. Kamu masih manusia? Ini adalah istrimu. Kamu tega menggunakan abu ibuku untuk mengancamku demi keuntungan. Aku adalah anak kandungmu. Anak macam apa kamu ini? Aku menikahi ibumu karena hartanya. Kalau tidak, siapa yang mau menikahi? Wanita yang mengandung anak orang lain? Jadi aku bukan anak kandungmu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku selama ini? Itu kakek, melarang kami memberitahumu. Sekarang, apa hakmu untuk mengelola Jiang? Hanya dengan darah anak haram seperti kamu? Meskipun aku bukan keluarga Jiang, tapi perusahaan ini diberikan langsung oleh kakek ke tanganku. Untuk kuserahkan pada kalian, lupakan saja. Kalau begitu, baiklah. Abu ibumu juga jangan diambil. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh abu ibuku. Tak kusangka, kau juga bisa seperti ini. Kau ingin abu ibumu? Baiklah. Ambil saja dari lantai. Jangan. Kumohon jangan sentuh. Susiwan, aku akan membunuhmu. Gadis gila ini, singkirkan. Pergi. Mereka ingin mengambil kembali hak pengelolaan Jiang Group dengan mengancam akan menyebar abu ibuku. Jika aku tidak setuju, mereka akan menyebarkan abu ibuku. Tidakkah kalian menyesal melakukan ini? Many Isol? Yuding? Kau sampah yang takkan bisa bangkit selamanya, kenapa aku harus menyesal? Baik. Kalian akan membayar perbuatan hari ini. Semoga kalian tidak akan berlutut memohon padaku nanti. Takkan pernah ada hari seperti itu. Usir mereka keluar. Mulai hari ini, mereka dilarang masuk ke rumah ini. Pergi. Aku bisa pergi sendiri. Cheng Cheng. Aku terlambat satu langkah. Guting, selama bertahun-tahun ini. Baru hari ini aku mengerti alasan mereka membenciku. Aku bukan keluarga Jiang. Sebenarnya aku sudah tahu hal ini sejak lama. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana memberitahumu.
Maafkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Hari ini aku terlalu emosi, mengatakan banyak kata yang menyakitkan. Asalkan kau tidak menyalahkanku, yang lain tidak penting. Mulai besok, aku akan mempersiapkan tender minggu depan dengan baik. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. Ya, buat keluarga Jiang membayarnya. Tender akan segera dimulai. Ngapain kau ke kantor? Mau mencuri dokumen tender ya? Tidak semua orang sehina pikiranmu. Aku datang untuk menemui suamiku. Aku tidak tahu dengan cara apa kau memikat Ting Nian. Tapi aku pasti akan menemukan cara untuk membongkarmu. Agar Ting Nian melihat wajah aslimu. Ting Nian memilih menikahiku. Pasti ada alasannya, jangan berharap terlalu banyak. Merusak hubungan kami. Anjing baik tidak akan menghalangi jalan. Minggir. Wanita ini tidak pantas berdiri di samping Ting Nian. Aku harus mencari cara untuk membuat Ting Nian bercerai dengan wanita ini. Kekeku. Ting Nian ternyata menikah dengan wanita lain di luar. Aku meninggalkan dokumen di atas, tunggu aku di sini sebentar. Jiang Cheng. Kamu adalah Jiang Cheng. Siapa kamu? Untuk apa membawaku ke sini? Aku adalah ayah Gu Tingnian. Aku dengar kamu sudah menikah dengan Gu Tingnian. Ya, aku dan Ting Nian sudah mengurus surat nikah. Katakan, setiap wanita yang mendekatinya hanya mengincar uang. Sepakin harganya. Berapa uang yang kamu mau untuk menjauh dari Gu Tingnian? Aku tidak akan meninggalkannya dan tidak butuh uangmu. Kamu tidak pantas untuk Gu Tingnian. Apalagi sebelumnya, kamu punya ikatan pernikahan dengan Fang Ji. Kalau ini tersebar, bagaimana citranya? Pernikahan sebelumnya diatur oleh keluarga. Aku tidak punya perasaan untuk Bu Fangci. Kuharap kamu tidak menghalangi aku dan Ting Nian bersama. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Gu Tingnian muncul di rumahmu? Dulu Gu Tingnian merendahkan diri muncul di keluarga Jiang. Hanya untuk menyelidiki kebenaran kematian ibunya. Kamu hanya alat yang dia manfaatkan. Tidak, Ting Nian bukan orang seperti itu. Dia tinggal di keluarga Jiang ada alasannya. Perasaannya padaku aku lihat sendiri. Aku tidak akan meninggalkannya. Kamu keras kepala. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Beritahu keluarga Jiang. Segera kirim Nona Jiang ke luar negeri. Siapa yang berani menyentuhnya? Minggir. Maaf aku terlambat, membuatmu sedih. Tidak apa-apa, syukurlah kamu datang. Kelihatannya kamu sudah pikun. Berani-beraninya menyentuh orangku. Apa yang kubilang padamu sebelumnya? Sama sekali tidak kamu hiraukan. Aku adalah kepala keluarga Gu dan juga ayahmu. Aku berhak menanyakan dengan wanita, seperti apa kamu menikah. Keluarga Gu tidak berarti apa-apa bagiku. Apa artinya kamu sebagai kepala keluarga? Dengan wanita seperti apa aku menikah? Apa urusanmu? Kamu anak durhaka. Kakekmu. Paman, kakek bagaimanapun adalah ayah kandungmu. Kalau ini tersebar, orang hanya akan bilang Gu Tingnian tidak peduli keluarga demi wanita. Memangnya kenapa? Aku bisa membiarkan keluarga Gu tetap ada di dunia ini. Sudah merupakan anugerah terbesar untuk kalian. Pada akhirnya, kau menyentuh orang yang tidak seharusnya kau sentuh. Jiang Cheng, aku tidak menyangka kau seperti ini. Ternyata kau meraih dahan tinggi paman kecilku. Aku menikah dengan siapa? Apa urusannya denganmu, Tuan Gu? Kau. Sudahlah, Cheng, ayo pulang. Kau lupa alasan ibumu meninggal? Kau tidak berhak menyebut ibuku. Ya, awalnya aku yang mengusirnya dari rumah. Tapi keluarga Jianglah yang menabrak ibumu sampai tewas. Kau menikahi anak keluarga musuh, pantaskah kau terhadap ibumu? Ting Nian, apakah yang ayahmu katakan benar? Ya. Tapi perasaanku padamu tulus. Gu Tingnian, beraninya kau bilang awalnya. Kau tidak memanfaatkan Jiang Cheng? Cukup. Urusanku bukan urusanmu. Cheng, pulang. Ting Nian, kenapa kau tidak memberitahuku hal ini? Aku hanya merasa waktunya belum tepat. Tidak perlu memberitahumu semua ini terlalu awal. Tapi kita suami istri, bukankah aku seharusnya tahu? Maaf, awalnya aku menipumu. Untuk menyelidiki kebenaran tentang ibuku, terpaksa aku memanfaatkanmu.
Tapi setelahnya, semuanya kulakukan tulus. Tolong percayalah padaku sekali ini. Awalnya sudah memanfaatkan, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Atau aku hanyalah alat balas dendammu? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai alat balas dendam. Dulu ibuku meninggalkan keluarga Gu dan mengalami kecelakaan. Pengemudinya kabur. Dan pengemudi itu adalah ayah angkatmu, Jiang Zonglin. Bagaimana bisa? Benarkah? Aku terpaksa memanfaatkanmu untuk menyelidiki kebenaran tentang ibuku. Tapi kemudian aku sadar kau berbeda dengan mereka. Kau tidak pernah merendahkanku. Itu satu-satunya kehangatan yang kudapat di keluarga Jiang. Tapi meski begitu, kau tidak boleh menipuku. Ini memang salahku, aku minta maaf. Kuharap kau bisa memaafkanku. Kali ini, Cheng Cheng, jika bahkan kau meninggalkanku, aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Bodoh, meski aku meninggalkanmu dengan status dan posisimu, aku tidak bisa dapat istri. Beda, yang kuinginkan adalah kamu. Kalau lain kali ada hal yang kau sembunyikan, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, aku janji. Besok di acara tender, kamu cuma perlu tampil saja. Proyek ini milik Bos Lee, jangan kamu rebut. Kamu juga tahu kenapa situasi Jiang Group kali ini seperti ini. Proyek ini sangat penting bagi kita. Asal kita bisa menyenangkan hati Bos Lee, keuntungan di masa depan pasti tidak akan kurang untuk Jiang Group. Sudah diputuskan begitu. Ada apa? Jiang Zonglin telepon suruh aku besok jangan datang ke tender. Kasih proyeknya ke Bos Lee. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Besok aku pasti dapatkan. Baik, asal itu yang kamu mau, aku dukung kamu. Wah, kukira siapa? Kalian kenapa datang? Memangnya cuma kamu yang boleh datang ke tender. Kami tidak boleh. Jangan sok jago hanya karena merasa sudah mengambil alih perusahaan. Jiang Cheng, jangan sampai kamu gagal melakukan apa yang kusuruh, atau aku akan mempermalukanmu. Apa yang kau suruh? Aku tidak ingat. Jangan pura-pura lupa. Aku sudah urus semuanya dengan Bos Lee. Kalau kamu gagal, Jiang Group akan ikut hancur. Aku pasti akan menang di tender kali ini. Soal Bos Lee, itu janjimu padanya. Apa hubungannya denganku? Kau bilang apa, Jiang Cheng? Kami ini orang tua yang membesarkanmu. Kau tega mengkhianati keluarga hanya demi keuntungan? Bibisu, sebenarnya siapa yang mengkhianati keluarga demi keuntungan? Kau lebih tahu dari siapapun. Apa aku salah? Dulu Jiang Cheng bisa membatalkan pertunangan dengan keluarga Gu. Hanya demi sampah sepertimu. Jadi sekarang dia melakukan hal keji seperti ini. Sudah wajar saja. Putri Jiang ini benar-benar bodoh. Membatalkan pertunangan dengan keluarga Gu hanya demi seorang sopir. Sungguh tolol. Kau pikir aku sampah? Hanya dari kau bisa menyetir saja. Seumur hidupmu kau akan tetap sampah yang tidak bisa bangkit. Su Xiu Juan, diam kau. Guting seperti apa tidak perlu kau nilai. Kenapa kau marah? Apa aku tepat mengenai sasaran? Hati kau tidak nyaman, ya? Tunggu saja sampai aku menang proyek hari ini. Lihat bagaimana kau bisa tertawa. Mau mempermalukanku? Boleh saja. Kalau begitu malam ini tunjukkan kemampuanmu. Buat aku kalah dengan hati yang puas. Bahkan jika aku harus berlutut dan menyembahmu, aku rela. Baik, ini katamu sendiri. Jangan menyesal nanti. Jiang Cheng, kamu sebagai yang lebih muda, kok berani melawan Tante Su? Ini bukan wilayahmu. Jangan lakukan hal memalukan seperti ini. Bagaimana kamu tahu kalau suatu hari nanti ini tidak akan menjadi wilayahnya? Qiuteng, sudah lama sekali, tapi kamu tetap saja gengsi. Ini adalah wilayah Gutingnian. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Kalau aku berani bilang begitu, berarti aku punya kemampuan untuk itu. Jangan ngomong kosong. Malam ini Gutingnian akan hadir di acara tenda. Aku sarankan kamu lebih hati-hati. Jangan sampai ketahuan melakukan kesalahan. Nanti mati pun tidak tahu kenapa. Oh ya? Aku justru berharap bisa ketahuan oleh Gutingnian. Guting, sombong sekali kamu. Jangan-jangan kamu beneran nganggap diri sendiri keluarga Gu? Kenapa tidak boleh? Qiuteng, jangan karena nama belakangmu Gu, lantas menganggap diri sendiri keluarga Gu. Dengan latar belakangmu yang begitu, kamu bahkan tidak layak mengikat tali sepatu keluarga Gu. Jiang Yuan, ingat kata-katamu hari ini. Semoga kalian tidak menyesal nanti. Yang harus menyesal itu kamu. Dasar orang kecil yang sok penting. Ayah, ibu, kita pergi. Guting, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa.
Mereka akan menyesali kata-katanya hari ini. Ya, ayo pergi. Pemenang tender malam ini adalah grup LM. Mitra terbaru untuk proyek ini, yaitu Nona Jiang Cheng. Bagaimana mungkin kamu, Nona, dalam tender kali ini, hanya proposal Nona Jiang yang memenuhi persyaratan perusahaan kami. Lagi pula ini keputusan bos kami. Mana mungkin Jiang Cheng bisa memenangkan proyek ini? Pasti kamu menyuap mereka, Nona. Tolong perhatikan kata-katamu. Jiang Cheng memenangkan proyek ini berkat kemampuannya sendiri. Aku bisa membuktikannya. Panggil bos kalian, aku mau bicara jelas dengannya. Aku adalah bos perusahaan LM Group. Ada masalah apa? Kamu bisa tanya padaku. Kamu. Guting, aku tahu mimpimu jadi bos belum hilang. Mamelukin. Untung sudah putus hubungan dengan keluarga Jiang. Kalau tidak, wajah tua ini akan dipermalukan. Damn. Guting bicara fakta, jangan keterlaluan. Kakak baikku, aku tahu kamu sedang terserang gengsi. Hingga mengatakan hal seperti ini, tapi kamu harus sadar kenyataan. Pria di sampingmu ini sama sekali tidak punya kemampuan. Punya kemampuan atau tidak, sampah atau bukan. Nanti akan ada yang memberitahumu. Kami tidak peduli soal itu sekarang. Jiang Cheng, aku menyarankanmu. Serahkan proyek di tanganmu dengan baik. Kalau tidak, jangan paksa kami bertindak. Maksud bos Jiang, kalau tidak dapat, rencananya mau merebut paksa. Karena kamu tidak mau mengalah. Jangan salahkan aku menangkap dan mengurungmu. Eyo, antar nona besar pulang. Bukan giliranmu untuk bertindak semena-mena. Siapa kamu, berani bicara seperti itu padaku? Apa yang kalian lakukan? Bos Jiang, proyek kali ini tidak bisa diserahkan ke Jiang Cheng. Mudah terjadi masalah, ini untuk kebaikannya. Bos Jiang benar. Tapi soal ini diatur oleh bosku, Gutingyan. Aku tidak bisa memutuskan. Bisa bertemu orang ini? Aku ingin bicara langsung. Baik. Kalau begitu, bicaralah langsung dengan bosku, Gutingyan. Tidak. Bos Jiang. Guting cuma sopir di rumahku. Bagaimana mungkin dia? Benar. Bosku adalah sopir sampah yang kamu sebut. Presiden LM Group, putra sulung keluarga Gutingyan. Lihat ekspresi bos Jiang. Terkejut dengan identitasku. Bos Jiang sedang memikirkanku. Buta mata, tidak mengenal bos Gu. Bos Gu, ini semua salah paham. Anggap saja tidak pernah terjadi, mengingat aku sudah menikahkan putriku denganmu. Soal ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Bos Jiang, aku ingat jelas kau pernah bilang. Tidak akan pernah mengakui keberadaan menantumu ini. Jadi kenapa kamu berani melawan saya? Bos Gu sebelumnya, itu karena saya sedang tidak waras. Sampai melakukan hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Bos Gu, Anda kan orang besar hati. Janganlah dihitung dengan saya. Bos Jiang, Anda mengaku kalah atau tidak? Kalah. Saya ingat tadi ada yang bilang, kalau kalah harus berlutut dan bersujud. Apakah bos Jiang masih ingat? Lihat ekspresi bos Jiang sangat kesulitan. Kalau bos Jiang tidak bisa menurunkan harga diri, maka kami juga tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Cheng Cheng, urusan di sini serahkan pada mereka. Kita pergi. Bos Gu, bagaimana mungkin saya lupa? Apalagi yang ditunggu? Cepat minta maaf pada Nyonya Bos Gugu. Suruh saya berlutut minta maaf pada si imut ini? Tidak mungkin. Damn. Masih kurang masalah yang kamu buat? Perlu tat. Bos Gu sudah bersujud dan minta maaf. Bagaimana? Permusuhan kita bisa diakhiri? Bos Jiang, kamu salah ingat. Kapan saya bilang begitu? Berani-beraninya menipu saya. Bos Jiang, jangan fitnah saya. Kalian dengar tidak? Gutingyan. Kamu licik sekali. Berani mempermainkan saya. Soal kelicikan, saya kalah dengan bos Jiang. Kamu mencoba menyuap panitia lelang, membicarakan isi lelang secara rahasia. Sudah seharusnya dihukum mati. Bawa dia. Serahkan ke polisi. Saya benar-benar salah. Maafkan saya kali ini. Kakak baikku, saya benar-benar salah. Kali ini bicara baik-baik dengan bos Gu. Kenapa tidak dari dulu? Sekarang baru minta. Cheng Cheng,
Urusan di sini serahkan pada mereka, kita pergi. Gu Tingnian, aku akan membunuhmu. Gu Tingnian benar-benar keren. Pasti sangat bahagia menikah dengannya. Bos Gu, tentang Anda dan istri Anda. Saya punya beberapa pertanyaan untuk wawancara. Istri saya sedang tidak enak badan hari ini, tidak menerima wawancara. Andai saja saya bisa menjadi seperti dia. Sebelumnya kan katanya, Direktur Fang dan Direktur Utama itu sepasang? Sekarang berita Direktur Utama sudah menikah keluar. Bukankah ini memalukan Direktur Fang? Tidak pernah terbayangkan dalam mimpi. Jiang Cheng ternyata adalah bos wanita kita. Kalau bukan karena aku melihat berita tadi malam, mungkin aku akan terus dibohongi. Atas nama perusahaan, atur sebuah pesta. Ajak Jiang Cheng. Tingnian hanya boleh menjadi milikku. Sedangkan Jiang Cheng bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Apalagi pantas untuk Tingnian. Ini bekal cinta yang kubuat untukmu hari ini. Kamu harus menghabiskannya ya. Baik, perkataan istri tentu harus kudengarkan. Aku ada acara pesta malam ini. Jadi tidak akan pulang cepat. Nanti aku telepon kalau sudah selesai. Kamu jemput aku ya? Baik, pergilah. Direktur Fang, kenapa hanya kamu sendiri? Yang lain mana? Acara malam ini kuatur, hanya berdua kita. Aku ada hal yang ingin dibicarakan. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Jiang Cheng, aku sarankan kamu pergi dari Tingnian dengan sukarela. Aku dan Tingnian sudah menikah. Jangan-jangan kamu belum menyerah? Kamu dan Tingnian tidak cocok. Di kota besar Jincheng ini, hanya latar belakangku, Fang Ru, yang pantas untuk Tingnian. Aku sarankan kamu pergi darinya dengan baik-baik. Aku masih mempertimbangkan hubungan kerjamu dengan Guting selama ini. Ini peringatan terakhirku untukmu. Jangan campuri hubungan kami dengan pemikiran pribadimu. Kejadian malam ini, aku anggap tidak pernah terjadi. Tolong jaga dirimu. Jiang Cheng, aku mohon padamu. Sergeant Jingyan Pedakyo, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Hubunganku dengan Tingnian sangat baik. Aku tidak akan mengalah. Lau Gu, aku tadi sepertinya melihat istri muda. Dia juga ada di sini malam ini. Dia ada pesta hari ini, tapi tidak bilang mau kemana. Aneh, kalau ada pesta perusahaan, kenapa aku tidak tahu? Aku sudah memberimu kesempatan, kalau kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Kamu mau apa? Kalau Tingnian tahu kamu bergaul dengan pria lain, masih maukah dia menerimamu? Kamu gila. Lepaskan aku. Jiang Cheng, seharusnya kamu tahu ini akan terjadi. Kamu seharusnya pergi dari Tingnian dengan baik-baik. Tapi kenapa kamu harus melawanku? Jika Tingnian tahu apa yang kamu lakukan padaku, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku berani melakukan ini hari ini, berarti aku tidak takut dia tahu. Yang tidak bisa kudapatkan, kalian juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kamu benar-benar meremehkan perasaan Tingnian padaku. Lepaskan Fang Ru. Asalkan aku menghancurkanmu hari ini, Tingnian tidak akan mau kamu lagi. Kakak ipar seharusnya baik-baik saja, jangan terlalu khawatir. Sudah jelas. Malam ini adalah rencana Fang Ru. Menurutmu, dengan sifatnya, apa yang akan dia lakukan? Tidak mungkin, beraninya dia menyentuh kakak ipar. Belum tahu, cari orangnya dulu. Kalian berdua, wanita ini untuk kalian, mainkan dengan baik. Jangan lupa rekam videonya. Suamiku adalah Gu Tingnian. Kalian tahu konsekuensinya. Bodoh, ada aku di sini. Takut apa? Aku yang tanggung. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Aku bisa bayar berapapun, jangan. Kau juga mengalami hari ini. Lepaskan aku, jangan sentuh aku, tolong. Cheng Cheng, pergi. Cheng Cheng. Maaf aku terlambat, membuatmu menderita. Tingnian, bagaimana kamu bisa datang? Beraninya kau menyentuh wanitaku. Karena kamu ingin mati. Aku akan mengabulkannya, Jiang Yunan. Atur. Copot jabatan Fang Ru. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Fang, siapkan akuisisi. Tingnian, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku yang melakukan semuanya hari ini. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang, lepaskan mereka. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Pergi.
Gu Qingyan. Bertahun-tahun perasaanku padamu, kamu masih tidak mengerti. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini karena wanita ini? Qingyan. Kenapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Jika tidak terjadi hari ini, kamu dan Ting Nian tidak akan sampai seperti ini. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Aku sangat menyesal. Many Isel mencintai Gu Qingyan. Ting Nian, aku tidak berani membayangkan jika kamu datang lebih terlambat hari ini. Apa yang akan terjadi? Sudah tidak apa-apa, Cheng Cheng, jangan takut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Sudah tidak apa-apa, ayo kita cepat keluar dari rumah sakit. Dokter bilang kakimu terkilir, laporannya belum keluar. Tunggu besok sampai dipastikan tidak apa-apa, baru kita pulang. Oh, bagaimana dengan Fang Ru? Fang Ru sudah masuk penjara. Urusan selanjutnya akan kuserahkan pada pengacara. Biarkan dia merenung di penjara selama beberapa tahun ini. Apakah ini terlalu kejam baginya? Kalian sudah kenal bertahun-tahun. Sudah kenal bertahun-tahun pun, dia melanggar batasanku. Maka ini yang pantas dia dapatkan. Ternyata mencintai seseorang bisa membuat orang kehilangan akal. Ucapan itu memang benar. Tapi tidak boleh melakukan hal yang menyakiti orang lain. Selama ini aku sudah mengingatkannya berkali-kali. Pada akhirnya dia malah menyakiti dirinya sendiri. Syukurlah semuanya sudah berlalu. Setelah Jiang Songlin dibawa pergi, keluarga Jiang juga jadi kacau balau. Kakek sekarang masih di rumah perawatan. Aku tidak ingin dia tahu tentang hal ini. Baik, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Setelah keluar dari rumah sakit, aku harus kembali ke keluarga Jiang. Untuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan Jiang Songlin. Butuh bantuan? Tidak perlu, urusan kecil ini bisa kuhandle sendiri. Baik, aku percaya padamu. Sudah larut, cepat istirahat. Baik. Cepat tidur. Ada urusan mendesak, keluar. Apa? Orang yang kita suruh mengawasi keluarga, yang bilang Jiang Yuan kabur. Orang sebesar itu bisa kabur? Kalian ini ngapain aja? Sudah dikirim orang untuk mencari, tapi belum ada kabar. Cepat cari dia. Dengan sifat Jiang Yuan, dia mungkin akan balas dendam padaku dan Jiang Cheng. Perbanyak orang untuk mengawasi selama ini. Tidak perlu khawatir. Aku sudah menyiapkan beberapa orang di rumah sakit. Asalkan Jiang Yuan berani muncul, Langung bisa ditangkap. Hal ini tidak boleh ada masalah sama sekali. Aku tidak ingin istriku celaka. Kamu sudah bangun. Lapar tidak? Lapar juga. Kamu mau makan apa? Aku akan nyuruh orang untuk membelikannya. Aku ingin makan masakanmu, boleh? Kalau begitu, kamu tunggu dengan baik di rumah sakit. Aku akan segera membuatkannya. Ya. Cepat sekali kamu kembali. Maaf dokter, tadi aku kira suamiku yang kembali. Lama tidak berjumpa, Jiang Cheng. Jiang Yuan, kenapa kamu di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja ingin kamu mati. Jiang Cheng, kenapa kamu selalu beruntung? Dikejar oleh Gu Fangqi, lalu menjadi istri Gu Tingnian. Katakan, kenapa? Jiang Yuan, jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik. Aku datang hari ini untuk membuatmu mati. Sarapan sudah datang. Jiang Cheng dibawa pergi. Cepat cari tahu kemana dia dibawa. Jiang Yuan, untuk apa kamu membawaku ke sini? Tak kusangka kamu juga akan jatuh ke tanganku suatu hari. Jika aku membawamu pergi dari Jincheng, apakah Gu Tingnian tidak akan pernah menemukanmu lagi? Kamu gila? Keluarga Jiang hampir hancur. Tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Berhentilah sekarang. Masih ada kesempatan untuk berubah. Hahaha. Sayangku, aku dan ibuku sudah diusir dari keluarga Jiang. Gu Fangqi sekarang bahkan tidak mau menemuiku. Kamu pikir aku masih peduli dengan itu? Lepaskan aku. Aku akan mengatur orang untuk mengantarmu ke luar negeri. Kamu memang benar-benar sayangku. Aku sudah memutuskan hari ini untuk mengakhiri semuanya bersamamu. Selain itu, jika bukan karena ibumu, posisi putri keluarga Jiang tidak akan jatuh ke tanganmu. Bukan aku, juga bukan kamu. Diam, bukan aku lalu bagaimana? Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Hari ini aku akan menyelesaikan semuanya denganmu. Jiang Yuan, berhenti. Gu Tingnian, cepat sekali tindakanmu.
memang pantas disebut orang nomor 1 di Jincheng. Jika kamu tidak ingin wanitamu mati dengan buruk, berdiri saja di sana, jangan bergerak. Aku tidak bergerak, jangan sakiti Cheng Cheng. Gu Tingnian, kamu ingin aku melepaskan Jiang Cheng? Berikan aku 5 juta. Segera kirim aku ke luar negeri. Tidak masalah. Ini terlalu murah untuk kalian. Masih mau apa lagi? Aku mau kamu berlutut. Jangan berlutut untuk dia, jangan. Lihat, di hadapan nyawa. Pria kamu lebih memilih harga diri. Aku berlutut. Jangan. Nah, baru benar. Bawa uang itu ke sini. Kenapa kamu sangat menurut padanya? Cheng Cheng, demi kamu. Semuanya worth it. Gu Tingnian, mau tahu bagaimana ibumu meninggal? Jiang Yuan, maksudmu apa? Dulu ibumu menangkap basah perselingkuhan di ranjang, marah dan langsung pergi dengan mobil. Ayahku takut kasusnya terbongkar, juga mengejarnya. Keduanya mengalami kecelakaan, tak ada yang selamat. Pada akhirnya, ibumu secara tidak langsung membunuh ibu Gu Tingnian. Buting, apakah yang dia katakan benar? Ibuku yang membunuh ibumu? Aku sudah tahu hal ini sejak lama. Tapi orang yang benar-benar membunuh ibuku adalah Jiang Zonglin. Jika bukan karena dia takut dan kabur, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan ibu kita. Jadi ibu, pelaku sebenarnya adalah Jiang Zonglin. Bagaimana kamu tahu? Kamu pikir aku tidak menyelidikimu selama 2 tahun ini? Ingin merusak hubunganku dengan Cheng Cheng. Melakukan ini sangat bodoh. Jiang Yuan, kamu kalah. Tidak, aku tidak mungkin kalah. Pergi. Buting, hati-hati. Buting, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Cheng Cheng, maaf, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Kamu sudah melindungiku dengan sangat baik. Kali ini, giliranku untuk melindungimu. Cheng Cheng. Ambulans. Hari ini adalah acara tahunan perusahaan LM. Selamat datang para karyawan. LM bisa seperti sekarang tidak lepas dari kalian semua. Hari ini aku juga punya satu hal penting untuk diumumkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, Ibu Jiang Cheng di atas panggung. Cheng Cheng. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Aku masih berhutang padamu sebuah pernikahan yang megah. Maukah kamu menjadi istriku? Mau, aku sangat mau. Cheng Cheng, setelah kejadian yang lalu, aku sangat takut kamu akan meninggalkanku. Jangan omong seperti itu. Bukankah aku sekarang berdiri dengan baik di hadapanmu? Bisakah kamu berjanji padaku untuk selalu berada di sisiku?